Di episode 1 kemarin, Na Kang Lim, seorang wibu kasta figuran, tiba-tiba mengalami kejadian paling absurd dalam hidupnya. Waifu dua dimensi kesayangannya dari webtoon, Dahe, mendadak muncul di dunia nyata, menjadi murid pindahan. Sialnya, kemunculan bidadari ini datang sepaket dengan plot mematikan. Di malam pertama, Dahe tewas tragis karena didorong oleh seorang penguntit psikopat. Tapi, keajaiban terjadi. Kang Lim terkena reset waktu. Setelah beberapa kali gagal dan kembali ke titik awal, dia akhirnya berhasil menarik perhatian Dahe dengan menyebut nama karakter dari komik. Disinilah ekspektasi wibunya hancur lebur. Ternyata, di balik senyum malaikatnya, Dahe aslinya adalah preman berkedok bidadari yang doyan musik death metal dan film penuh ledakan. Sifat polosnya murni cuma akting untuk pencitraan agensi. Kang Lim pun berakhir menjadi asisten dadakan untuk menemani cewek itu keliling mencoba semua klub sekolah sampai berakhir main game bareng. Lewat obrolan jujur yang lumayan dalam, Kang Lim tanpa sadar memuji sisi asli Dahe yang sukses membuat gadis pirang itu salting brutal. Malam harinya, berbekal ingatan dari komik, Kang Lim merusak rencana si penguntit dengan trik laporan palsu ke polisi. Lingkaran waktu kematian pun akhirnya berhasil dipatahkan. Meski Kang Lim harus kena omel karena membuat laporan palsu. Hari berganti, Kang Lim kembali ketiban apes dan harus menjadi manajer sementara di sebuah studio majalah. Berkat kemampuannya menghafal alur webtoon, dia sukses menaklukkan sutradara Choi yang super tantrum dan pemilih sampai bikin semua kru produksi melongo berjamaah. Di sela istirahat, Kang Lim memberikan dukungan mental yang membuat hati Dahi makin meleleh dan luluh. Tapi, di saat semua kelihatan aman dan rute romantis mulai mekar, tragedi justru datang menjemput. Si penguntit psikopat ternyata menyamar menjadi staf studio. Di ruang gudang yang gelap, tanpa basa-basi, dia menusukkan pisau ke perut Kang Lim demi membalas dendam karena dianggap sudah menodai kepolosan Dahi. Di tengah genangan darah dan kesadaran yang semakin menipis, nyawa Kang Lim kini benar-benar ada di ujung tanduk. Langsung saja, Wibu Si Pawon Waifu, episode 2. Di sebuah sekolah menengah di Inggris, masa-masa itu terasa seperti neraka jahanam bagi seorang pemuda Asia berkacamata tebal. Teman-teman sekelasnya yang bule selalu merundung dan mengolok-oloknya karena dia berbeda. Dia adalah pecundang yang dijauhi semua orang. Tidak ada satupun murid yang mau duduk di sebelahnya di kantin. Hingga suatu hari, seorang bidadari pirang menghampiri mejanya dengan senyum secerah matahari. "Hai, apa kamu berasal dari Korea juga?" Gadis itu adalah Dahi kecil. Tanpa memedulikan tatapan jijik murid lain, Dahi duduk di hadapannya dan menawarkan diri untuk berteman. Pemuda malang itu menatapnya dengan mata berbinar tak percaya, seolah baru saja diselamatkan oleh seorang dewi. Kudengar kamu sedang merintis karir sebagai model majalah di sini ya?" Dahi tersenyum manis dan merendah dengan sopan. "Ah, aku masih amatir kok, masih banyak yang harus aku pelajari." Biarpun begitu, itu tetap pencapaian yang luar biasa hebat," balas pemuda itu dengan kekaguman yang meluap-luap. Di mata pemuda itu, Dahi adalah satu-satunya manusia bersayap di dunia ini yang bersedia bersikap baik padanya. Sejak hari itu, dia menasibkan dirinya sendiri sebagai penggemar pertama, pelindung rahasia, dan satu-satunya pria yang paling memahami Dahi. Seiring berjalannya waktu, popularitas Dahi mulai meroket tajam. Poster-poster yang menampilkan wajah cantiknya mulai menghiasi mading sekolah dan majalah remaja lokal. Tiba-tiba saja, semua teman sekelas yang dulu mengabaikan mereka mulai berkerumun layaknya lalat mencari madu. Pemuda itu hanya bisa berdiri mematung di sudut kelas, menatap gitir pemandangan di depannya. Dahe kini selalu dikelilingi oleh teman-teman populer, tertawa riang dan membalas obrolan mereka dengan senyum manisnya. Hati pemuda itu mendidih oleh rasa cemburu yang beracun. Kenapa Dahe tidak menatapku lagi? Kenapa dia malah tertawa bersama orang-orang bodoh yang dulu meremehkan kami? Akulah yang paling berhak atas senyumnya. Aku yang menemaninya jauh sebelum dia jadi terkenal. Kecemburuan itu perlahan bermutasi menjadi obsesi yang mengerikan. Dia mulai membuntuti Dahe diam-diam kemanapun gadis itu pergi. Saat rumor buruk tentang kepribadian Dahe mulai menyebar di kalangan siswi Inggris, si penguntit sengaja menghampirinya di lorong yang sepi.
Dahe, kamu tidak usah pedulikan omongan mereka. Aku sama sekali tidak percaya dengan rumor murahan itu. Aku tahu kamu itu gadis yang sangat suci. Dahe menatapnya dengan senyum lembut yang menenangkan jiwa. Terima kasih ya, kamu memang teman yang sangat baik. Senyum itulah yang menjadi bensin bagi api obsesinya. Dia menolak keras mempercayai rumor apapun, meyakinkan dirinya sendiri bahwa gadis secantik dan sesuci Dahe tidak mungkin memiliki sifat kotor seperti yang digosipkan. Di kepalanya, Dahe adalah entitas suci yang harus dijaga dari kotornya dunia. Namun, bangunan delusi yang dia susun bertahun-tahun itu hancur berantakan dalam hitungan detik. Semua itu terjadi saat dia tanpa sengaja menguping percakapan Dahe dengan Kang Lim di ruang klub sekolah beberapa hari yang lalu. Dia mendengar sendiri kalimat-kalimat kasar dan umpatan yang meluncur dari mulut bidadarinya. Dahe yang selama ini dia puja bak Dewi Suci, ternyata hanyalah seorang gadis manipulatif yang penuh tipu muslihat. Merasa dikhianati, dibohongi, dan dunia fantasinya dihancurkan, kewarasan pemuda itu putus seketika. Namun, alih-alih menyalahkan Dahe, dia justru mengarahkan seluruh amarah dan kebenciannya kepada Kang Lim, pemuda yang dia anggap telah merusak dan menodai kesucian dewinya. Di lorong gudang yang gelap, si penguntit kembali mencabut pisaunya dari perut Kang Lim dan bersiap menghujamkannya dengan mata membelalak liar. Beraninya kamu menodai Dahe kesayangan kami. Mati saja kau bangsat! Pemandangan di sekitar Kang Lim mendadak buram bak kaset kusut. Hanya dalam satu kedipan mata, kegelapan lorong gudang dan rasa sakit yang menyiksa itu sirna tanpa bekas. Distorsi waktu kembali melemparnya ke masa lalu. Iya, setuju banget. Obrolan tanpa beban begini memang jauh lebih menyenangkan. Suara tawa renyah Dahe yang membalas ucapan Kang Lim sebelumnya mengalun di udara. Pemuda itu terhenyak sambil meraba-raba perutnya sendiri dengan panik mencari bekas luka tusukan. Napasnya memburu. Time loop gila itu baru saja aktif lagi. Apakah dia benar-benar masih bernapas? Manajer Kang Lim, kamu sakit. Wajahmu pucat sekali. Kang Lim menundukkan pandangannya, masih mencoba merangkai kewarasannya. Hanya beberapa detik yang lalu, dia merasakan bilah pisau menembus ususnya dan dia hampir mati kehabisan darah. Kepalanya berdenyut nyeri, otaknya dipaksa bekerja overtime mencerna rentetan kejadian mematikan yang beruntun ini. Melihat kondisi pemuda itu yang memprihatinkan, Dahe ikut panik dan mulai meneriaki orang-orang di sekitar. Tolong panggilkan bantuan, wajah Kang Lim pucat sekali. Di tengah kepanikan itu, sebuah kesadaran mengerikan menghantam kepala Kang Lim. Si penguntit psikopat itu, bajingan bertopi itu pasti sedang berdiri mengintai di balik dinding tikungan sekarang. Kang Lim memegangi kepalanya, memutar otak mencari solusi kilat. Apa sebenarnya tujuan pria gila itu menyamar jadi staf di sini? Pemuda itu menunduk tajam, memantapkan satu-satunya pilihan rasional yang dia punya. Mereka harus segera kabur dari tempat terkutuk ini, detik ini juga. Tanpa basa-basi menjelaskan situasi, Kang Lim langsung menyambar ranselnya. Dia mencengkeram erat pergelangan tangan Dahe dan berteriak heboh layaknya orang kesurupan. Ayo, cepat lari, tempat ini sudah tidak aman lagi. Dahe meronta kaget, separuh berlari mengikuti tarikan paksa pemuda itu. Hei, lepaskan! Kita mau lari kemana sih? Kenapa kamu mendadak bertingkah aneh begini? Sambil terus menyeret dahi melewati pintu keluar studio, Kang Lim mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar dan langsung menelpon Hyunjo. Kak Hyunjo, di mana posisimu sekarang? Suara wanita itu terdengar bingung dari seberang telepon. Aku lagi di jalan, sekitar 10 menit lagi sampai di studio. Memangnya ada apa sih, kalian heboh banget? Begitu berhasil menerobos pintu depan gedung majalah GGD, Kang Lim mendecak kesal. Menunggu 10 menit di tempat ini sama saja dengan setor nyawa. Mereka tidak boleh diam jadi target sasaran empuk. Pandangan pemuda itu menyapu sekeliling dan langsung terkunci pada sebuah halte bus di seberang jalan. Kita kabur naik bus saja sekarang. Awalnya, Dahi memberontak keras. Dia menahan langkahnya dan menuntut penjelasan yang masuk akal. Lepaskan aku, kenapa kita harus lari-larian tidak jelas begini? Namun, saat gadis itu mendongak dan menatap wajah Kang Lim, protesnya tertahan di tenggorokan. Pemuda culun yang biasanya selalu mengalah itu, kini menatapnya dengan sorot mata yang sangat serius, kelam, dan penuh tekad baja. Aura intimidasi tak kasat mata itu sukses membungkam Dahi.
Akhirnya, gadis pirang itu pasrah dan mengikuti Kang Lim melangkah naik ke dalam bus kota yang baru saja berhenti. Di kursi belakang bus yang lengang, Dahe menatap Kang Lim lekat-lekat, memastikan bahwa telinganya masih berfungsi normal. Coba kuulang ya. Jadi, maksudmu kamu baru saja ditikam sampai mati oleh penguntit gila, terus kamu mendadak hidup kembali dan memutar waktu ke masa lalu. Dan gara-gara itu, kita harus lari dari studio karena nyawaku terancam? Kang Lim mengangguk cepat dan antusias. Iya, benar sekali, tepat 100%. Sayangnya, anggukan itu tidak membuahkan hasil. Kamu gila ya, siapa juga yang bakal percaya cerita halu macam itu? Terus, dari mana ceritanya figuran sepertimu bisa dapat kekuatan super memutar waktu, ha? Kang Lim menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi dengan helaan napas pasrah. Dia sudah menduga reaksi penolakan ini pasti terjadi. Dia menceritakan kebenaran absurd ini murni karena ingin jujur, tak peduli gadis itu mau percaya atau tidak. Dahe mengalihkan pandangannya keluar jendela, menatap jalanan sore yang ramai. Gadis itu lalu bergumam pelan dengan nada suara yang sedikit berbeda. Tapi ya, kalau cerita time loop konyolmu itu dikesampingkan, sepertinya aku memang punya penguntit sungguhan. Mendengar pengakuan itu, Kang Lim buru-buru mencondongkan tubuhnya ke depan dan menegaskan. Makanya, ceritaku tadi itu bukan omong kosong. Dahe menanggapi santai masih menatap keluar jendela. Ya, karena visualku ini terlalu populer, wajar saja kalau aku sering menarik perhatian orang aneh. Lagian, entah kenapa, akhir-akhir ini aku memang sering merasa ada sepasang mata yang terus mengawasiku. Kang Lim langsung panik, menggeledah ingatannya tentang prosedur keamanan. Kamu sudah coba melapor ke polisi belum? Gadis itu menundukkan pandangannya, tersenyum getir penuh keputusasaan. Sudah, tapi kata polisinya mereka tidak bisa bertindak apa-apa selama belum ada kejadian kriminal fisik yang nyata. Ya, beginilah kinerja polisi kita. Tapi udahlah, itu sudah tidak penting lagi sekarang. Kepanikan kembali menyerang Kang Lim. Otaknya bekerja keras menganalisis krisis ini. Kalau mereka diam saja menunggu polisi bertindak, nyawa gadis ini pasti melayang sia-sia. Di tengah kecamuk pikirannya, ponsel di sakunya bergetar sejenak. Dia melipat tangan di dada, memikirkan masalah terbesarnya saat ini. Sialan, aku sama sekali tidak tahu apa syarat mutlak dari kekuatan time loop ini. Tidak ada jaminan aku bakal respon lagi kalau sampai mati dibunuh untuk yang kedua kalinya. Dahe bergeser mendekat, raut wajahnya menyiratkan rasa penasaran yang bercampur ngeri. Memangnya, seperti apa sih wajah penguntit gila di ceritamu itu? Apa wajahnya sangat menyeramkan seperti monster? Kang Lim menunduk, mencoba menggali memori kilas balik yang dia lihat saat meregang nyawa tadi. Tidak juga, penampilannya terlihat sangat normal, bahkan cenderung cowok cupu biasa saja. Pemuda itu memejamkan mata, memvisualisasikan kembali seragam pria gila itu. Dan kalau ingatanku tidak salah, dia memakai seragam sekolah yang sama persis dengan kita. Dahe seketika merinding, bulu kuduknya berdiri, membayangkan ada psikopat berkeliaran di lingkungan sekolahnya. Sayangnya, memori Kang Lim soal komik itu sangat terbatas, karena author webtoon memang tidak pernah menggambar wajah si penjahat kelas 3 itu dengan detail. Namun, berdasarkan memori si pelaku yang sempat terhubung dengannya, Kang Lim menarik satu kesimpulan penting. Sepertinya, cowok gila itu sudah mulai mengikuti dan mengawasimu sejak kamu masih SMP di Inggris. Kemungkinan besar, dia sengaja pindah ke sekolah kita cuma buat membuntuimu. Kang Lim menoleh ke arah Dahe dan memberikan peringatan tegas layaknya seorang bodyguard. Mulai besok di sekolah, kita berdua harus ekstra hati-hati dan jangan sampai pisah. Dahe membalas peringatan itu dengan melipat tangan di dada, mendengus kesal meratapi nasibnya yang jauh dari kata tenang. Sialan, seandainya penguntit kurang kerjaan itu tidak ada, masa SMA-ku ini pasti bakal sempurna. Ya ampun, aku tahu ini bukan salahmu Kang Lim, tapi situasi ini bener-bener bikin aku gila. Bus akhirnya berhenti sejenak di lampu merah. Keduanya memandang kosong keluar jendela, larut dalam pikiran masing-masing. Di tengah keheningan itu, pandangan Dahe menerawang jauh ke masa lalu. Dia teringat sentuhan hangat tangan sang ibu yang sedang mengelus rambutnya saat dia menangis di masa kecil. Jangan khawatir sayang, suatu saat nanti pasti akan ada seseorang yang tulus bersedia mengulurkan tangannya untuk Dahe, persis seperti yang ibu lakukan sekarang.
Gadis pirang itu tersentak pelan, kembali ke realita yang tidak seindah dongeng ibunya. Dia bergumam pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin bus. Terkadang aku terus bertanya-tanya, apa pilihan hidup yang kuambil selama ini sudah benar atau belum? Dahe menoleh ke arah Kang Lim dengan tatapan rapuh yang tidak pernah dia tunjukkan pada siapapun. Coba saja dari dulu aku memilih buat jujur jadi diriku yang preman ini, mungkin orang-orang tidak akan menaruh ekspektasi gila padaku. Dan mungkin saja semua kekacauan sama penguntit ini adalah karma buruk karena aku terlalu banyak berbohong soal sifatku. Kamu dengerin aku ngomong tidak sih? Tanya Dahe pelan, berharap mendapat sedikit validasi. Alih-alih menyimak curhatan emosional itu, Kang Lim malah asyik memeloti jok di depannya, sibuk membedah alur cerita komik di dalam kepalanya. Pada akhirnya, apa sebenarnya yang memicu perubahan masa depan yang fatal ini? Jelas-jelas ada banyak detail yang melenceng dari alur komik aslinya. Kang Lim menundukkan pandangannya, kembali tertampar oleh status figurannya. Sadar diri Kang Lim, kamu ini bukan karakter utama overpowered. Kamu tidak mungkin bisa memaksa realita ini berjalan mulus sesuai naskah komik. Sementara Dahe menatapnya dalam diam menunggu respons, Kang Lim terus bergulat dengan teorinya. Tapi kalau dipikir dari sudut pandang lain, mungkin cuma garis waktu kejadiannya saja yang bergeser, sementara inti masalah dan tokoh-tokohnya tetap sama. Kalau teori ini benar, itu justru keuntungan besar buatku. Merasa diabaikan, Dahe membuang muka dengan kesal. Tiba-tiba, dia melontarkan pertanyaan serius yang menjebak. Hei, menurutmu seandainya sejak awal aku tetap mempertahankan sifat asliku yang kasar dan belak-belakan ini, apa keadaanku bakal jauh lebih baik dari sekarang? Kang Lim mengerjap, tersentak dari lamunannya. Dia menatap waifunya dengan kening berkerut. Tumben banget kamu nanya hal melo begitu. Dahe menoleh, menatap tepat di manik mata pemuda itu, menuntut jawaban yang paling jujur tanpa bumbu kebohongan. Jawab saja yang jujur. Menurutmu, apa aku bisa sukses jadi murid populer di sekolah dan bertahan di dunia modeling kalau aku terus-terusan nunjukin kepribadian asliku yang menyebalkan itu? Kang Lim sempat terkesiap mendengar pertanyaan deep tersebut. Namun bukannya memberikan kata-kata motivasi yang menyentuh hati, pemuda itu malah tersenyum santai dan memberikan jawaban realistis yang menghancurkan suasana. Tentu saja mustahil. Sebelum Dahe sempat bereaksi, Kang Lim menundukkan pandangannya. Berniat mencairkan suasana tegang ini, dia iseng mengutip kembali kalimat sombong andalan gadis itu tempo hari. Lagi pula, seperti katamu kemarin, sangat sulit kan bagi seorang gadis hebat sepertimu untuk bersikap rendah hati di depan publik yang bodoh? Sadar bahwa ledekannya barusan sangat berisiko, Kang Lim buru-buru menggeser tubuhnya menempel ke dinding bus, menyilangkan tangan di depan wajah untuk mengantisipasi tamparan maut yang sudah jadi menu makanan sehari-harinya. Dia sudah siap mental menerima hantaman. Namun, detik demi detik berlalu, tamparan itu tak kunjung datang. Perlahan, Kang Lim mengintip dari balik lengannya. Pemandangan di sebelahnya sukses membeku. Gadis preman yang biasanya selalu merespons dengan pukulan dan umpatan kasar itu, kini hanya duduk diam menunduk. Tangan kanannya meremas kuat ujung rok seragamnya hingga buku-buku jarinya memutih, sementara bahunya bergetar hebat. Dahe sedang menangis tertahan dalam diam. Kang Lim mematung cukup lama. Otak pas-pasannya langsung error, benar-benar buntu tidak tahu harus berbuat apa menghadapi cewek menangis, apalagi cewek sekelas Dahe. Haruskah dia memeluknya, mengusap punggungnya, atau menyodorkan tisu? Di tengah kebingungan fatal itu, suara otomatis dari speaker bus menggema mengumumkan pemberhentian mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tanpa menoleh ke belakang, Dahe langsung melompat dari kursinya dan berlari keluar dari pintu bus yang terbuka. Kang Lim hanya bisa berdiri kaku di tempatnya bak patung batu, menatap kepergian gadis itu dengan perasaan bersalah yang menggunung. Masih tidak mengerti bagaimana cara memperbaiki kekacauan emosional yang baru saja dia buat. Sesampainya di rumah, pikiran Kang Lim masih kalut memikirkan air mata Dahe. Baru saja dia melangkah masuk, omelan ibunya yang sedang memasak di dapur langsung menyambutnya. Kang Lim, kenapa baru pulang jam segini? Terus kenapa telepon dari ibu kamu abaikan, ha? Pemuda itu melepas sepatunya dengan gontai dan menjawab sekenanya tanpa minat. Ada urusan mendadak tadi di luar.
Saat dia berjalan gontai melewati ruang tengah, Min Yong yang sedang rebahan di sofa langsung melempar tuduhan maut tanpa mengalihkan pandangan dari TV. Urusan mendadak apa? Paling juga kakak keasikan main game di warnet sampai lupa waktu. Ibunya kembali menimpali dari dapur dengan nada final. Ibu sama adikmu sudah selesai makan malam dan meja juga sudah dibersihkan. Kalau kamu lapar, cari makanan sendiri sana. Namun sebelum omelan ibunya tuntas, Kang Lim sudah melangkah gontai masuk ke kamarnya dan membanting pintu sekuat tenaga. Dia langsung menghempaskan tubuhnya ke kasur, membenamkan wajahnya dalam-dalam ke bantal, mencoba mengusir rasa bersalah yang mencekik lehernya. Di dalam kamarnya yang hening, otak Kang Lim terus memutar ulang kejadian di dalam bus tadi. Seumur hidup, dia belum pernah melihat Dahe menangis sehancur dan serapuh itu. Kenapa gadis preman itu tidak marah dan menamparnya saja seperti biasa? Pemuda itu tiba-tiba bangkit, berlutut di atas kasurnya, dan menjambak rambutnya sendiri sambil berteriak meratapi kebodohannya. Sialan, bodoh, tolol, ini semua jelas salahku. Dahe sedang mencoba membuka hatinya dan menanyakan hal yang sangat serius tentang krisis identitasnya. Namun, dasar wibu akut, otaknya malah sibuk memikirkan teori plot webtoon sialan itu sampai-sampai mulut embernya merespons dengan candaan murahan yang sangat tidak pantas. Di tengah rutukan penyesalannya, ponsel di saku celananya berdering. Nama Kah Hyun-jo tertera di layar. Kang Lim mengangkat panggilan itu dengan lemas. "Halo, Kak." Suara Hyun-jo yang sedang menyetir terdengar dari seberang. "Kang Lim, kamu tadi pulangnya bareng Dahi kan? Aku tahu, pasti ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua pas perjalanan pulang tadi. Tapi tenang saja, aku sangat menghargai privasi kalian dan tidak akan mengoreknya lebih jauh." Wanita itu tersenyum simpul. Nada suaranya terdengar tulus dan terdengar tulus. "Aku cuma mau telepon buat bilang terima kasih. Aku dengar dari staf studio, kerjamu hari ini luar biasa bagus. Apalagi bisa menjinakkan bos pemarah macam sutradara Choi itu bukan hal yang gampang." Kang Lim yang duduk bersila di atas kasur hanya bisa tersenyum getir. Di dalam hatinya, dia diam-diam berharap ada kloningan Kak Hyun-jo yang datang ke kamarnya sekarang untuk menghajarnya habis-habisan, agar dia bisa menertawakan kebodohannya sendiri. Hyun-jo kemudian mengubah nada suaranya menjadi lebih serius layaknya seorang wali. "Sejujurnya, jadi wali buat gadis remaja yang lagi labil seperti Dahi itu tidak mudah, Kang Lim. Makanya, aku benar-benar berterima kasih karena kamu sudah bersedia menjaga dan mengawasi adik kesayanganku itu di sekolah." Hyun-jo mengakhiri percakapannya dengan sebuah saran lembut yang menohok hati Kang Lim. Dahe itu kelihatannya saja tangguh. Tapi aslinya dia anak yang sangat rapuh dan jujur soal perasaannya. Kalau kalian sedang ada masalah, cobalah ajak dia ngobrol dari hati ke hati nanti ya. Saat Hyun-jo mengantar Dahe pulang ke apartemen sore tadi, sang manajer bersandar di kap mobilnya dan menceritakan sepenggal masa lalu kelam Dahe kepada Kang Lim. Di kamarnya, Kang Lim masih duduk mematung, mendengarkan gema cerita memilukan dari sang manajer. Kini, Kang Lim paham kenapa gadis itu punya dua sisi kepribadian yang sangat bertolak belakang. Semuanya bermula saat Dahe masih SMP di Inggris. Sebuah insiden perundungan parah menghancurkan mentalnya. Teman-teman bulenya mengolok-olok penampilannya, mengatainya jelek, dan menuduh kepribadian aslinya sangat buruk dan tidak pantas punya teman. Trauma mendalam dari penolakan sosial itulah yang memaksa Dahe memasang topeng kemunafikan. Dia mati-matian berpura-pura menjadi gadis bidadari yang sempurna demi diterima oleh lingkungannya. Hyun-jo menundukkan kepalanya dengan suara bergetar. Dia nyaris melanjutkan ceritanya tentang masa-masa SMA Dahe yang tak kalah kelam. Tapi tiba-tiba wanita itu berhenti dan menelan sisa ceritanya. Kang Lim menyimak memori itu dalam diam. Bayangan wajah Dahe yang sedang menangis di bus kembali terlintas. Ternyata, topeng menyebalkan itu adalah mekanisme pertahanan diri dari dunia yang kejam. Tentu saja Kang Lim, sebenarnya sudah tahu soal latar belakang bullying itu dari cerita webtoon. Namun, mendengarnya langsung dari orang terdekat Dahi memberikan dampak emosional yang berbeda. Apapun alasannya, mental Dahi saat ini sedang berada di titik paling rapuh.
Awalnya, aku sangat takut dia harus menanggung semua beban trauma ini sendirian. Tapi, setelah melihat betapa tulusnya kamu membela dan menemaninya hari ini, perasaanku jadi jauh lebih tenang. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Kang Lim. Mengingat kembali ucapan tulus sang manajer, dada Kang Lim terasa sesak bak dihimpit batu besar. Rasa sakit dan penyesalan itu menumpuk hingga dia nyaris tidak bisa menahan air matanya. Setelah panggilan dengan Hyunjo berakhir, Kang Lim langsung melempar ponselnya. Dia menjatuhkan diri ke kasur, meninju bantalnya berkali-kali, dan berteriak frustrasi meluapkan amarah pada dirinya sendiri. Bodoh, Kang Lim bodoh! Kenapa mulutmu sampah sekali sih? Rasanya dia ingin meninju wajahnya sendiri sampai pingsan. Mengingat kembali celetukan nir empatinya di dalam bus tadi, pemuda itu menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Dia benar-benar sudah melakukan kesalahan fatal yang menghancurkan kepercayaan gadis itu. Setelah emosinya sedikit mereda, Kang Lim mengepalkan tangannya kuat-kuat. Besok di sekolah, aku harus minta maaf padanya. Bagaimanapun caranya. Keesokan paginya di sekolah, tekad Kang Lim sudah bulat. Saat melihat Dahi berjalan sendirian menyusuri lorong menuju kelas, dia langsung berlari menghampiri gadis itu. Dahi, tunggu sebentar! Kang Lim merentangkan tangannya mencegah langkah gadis itu, berniat meluruskan kesalahpahaman kemarin. Namun, respons Dahi di luar dugaannya. Gadis pirang itu berbalik perlahan, mengukir senyum manis andalannya yang sangat palsu, dan menyapanya dengan nada ramah bak orang asing. Halo Kang Lim, terima kasih banyak ya atas bantuan manajermu kemarin, aku sangat menghargainya. Kang Lim mematung memegang dagunya dengan ragu. Penolakan halus ini lebih menyakitkan dari tamparan fisik. Gadis itu kembali melangkah maju melewati Kang Lim. Sambil terus mempertahankan senyum plastiknya, dia menjawab ringan. Aduh, maaf ya, aku sudah lumayan telat nih. Mending kamu juga cepat masuk kelas deh biar tidak dihukum guru piket. Melihat gadis itu terus menghindar, Kang Lim refleks meraih pergelangan tangan Dahe. Tunggu dulu, tolong berhenti sebentar. Pemuda itu menatap mata biru Dahe dengan raut frustrasi. Sebenarnya ada apa denganmu? Apa sikap dinginmu ini gara-gara omongan bodohku di bus kemarin? Kalau iya, aku benar-benar minta. Omongan bodoh apa? Potong Dahe cepat. Gadis itu berbalik dengan wajah kebingungan buatan yang sangat sempurna. Dia menatap Kang Lim dengan tatapan polos seolah otaknya baru saja diriset. Memangnya kemarin terjadi apa di antara kita? Aku sama sekali tidak ingat tuh. Dengan gerakan halus namun tegas, Dahe menarik tangannya dari genggaman Kang Lim. Tepat pada saat itu, beberapa siswi sekelas lewat di dekat mereka. Dahe langsung melambaikan tangan dan menyapa mereka dengan ceria, meninggalkan Kang Lim sendirian mematung di tengah lorong. Kang Lim mengusap wajahnya kasar. Dia 100% yakin Dahe sedang membangun kembali tembok pertahanannya. Namun setelah dipikir-pikir, mungkin untuk saat ini, membiarkan gadis itu kembali memakai topeng bidadarinya adalah pilihan yang jauh lebih aman. Dahe melangkah masuk ke ruang kelas dan menyapa semua orang dengan senyum manis yang memabukkan. Kang Lim menatapnya dari ambang pintu dan membatin, waspada. Kalau sampai si penguntit gila itu melihat kepribadian asli Dahe yang kasar, ilusi kesuciannya pasti hancur dan situasinya bakal jadi ribuan kali lipat lebih berbahaya. Kang Lim menundukkan kepalanya, menyusun ulang skala prioritasnya. Meminta maaf urusan belakangan. Prioritas utamanya sekarang adalah membongkar identitas si bajingan psikopat bertopi itu sebelum dia beraksi lagi. Nanti pas jam istirahat siang, aku bakal keliling ke semua kelas buat memeriksa buku absensi. Kalau penguntit berseragam sekolah itu beneran murid di sini, aku pasti bisa menemukan namanya dari foto absen. Sesuai rencana, saat bel istirahat berbunyi, Kang Lim menyelinap masuk ke ruang guru yang sedang kosong. Dia mulai membolak-balik buku absensi semua kelas dengan gerakan cepat dan mata memindai tajam. Namun setelah belasan buku dia periksa, wajah pemuda culun bertopi yang menusuknya kemarin tidak ada di mana-mana. Sialan, kenapa wajah orang gila itu tidak ada di daftar absensi manapun? Gerutunya kesal. Dengan emosi memuncak, dia mengecek ulang satu persatu daftar nama dan foto murid kelas 2, lalu membandingkannya dengan kelas 1 dan 3. Hasilnya nihil. Di tengah rasa frustrasinya, Yung-ah yang kebetulan lewat ruang guru untuk mengumpulkan tugas menghampirinya dengan raut heran. Kang Lim, ngapain kakak lihat-lihat buku absensi kelas lain?
Kang Lim terkesiap kaget, buru-buru menutup buku absensi itu dan berdalih sekenanya. Bukan apa-apa kok. Aku cuma lagi iseng lihat-lihat foto adik kelas waktu SMP dulu. Oh iya, apa nanti sore kamu datang ke ruang klub? Ya udah, aku duluan ya. Pemuda itu buru-buru berlari keluar ruang guru. Yung Ah hanya bisa menatap kepergian seniornya dengan raut penuh tanda tanya. Ngapain juga dia ngecek buku absensi sampai keringatan begitu? Aneh banget. Namun detik berikutnya, gadis remaja itu malah tersenyum lembut, mewajarkan tingkah absurd gebetannya. Ya, mau bagaimana lagi? Tingkah aneh begitu kan memang sudah jadi ciri khas Kak Kang Lim. Beberapa hari pun berlalu sejak insiden penolakan di lorong. Hubungan Kang Lim dan Dahe sama sekali tidak membaik, justru semakin merenggang. Keduanya sering berpapasan di area sekolah, namun Dahe selalu membuang muka atau asyik mengobrol dengan gerombolan teman sekelasnya, seolah Kang Lim itu makhluk tak kasat mata. Di dalam kelas, saat jam pelajaran kosong, Kang Lim duduk bersandar lesu di bangkunya yang bersebelahan dengan Yongsu. Kepalanya serasa mau pecah memikirkan jalan buntu ini. Dia sudah meretas sistem data murid pindahan dengan bantuan guru komputer dan hasilnya mengecewakan. Selain Dahe, tidak ada satupun murid baru yang masuk ke sekolah ini dalam 6 bulan terakhir. Kang Lim menguap lebar, menatap langit-langit kelas. Logika dasarnya mulai bekerja. Kalau dipikir-pikir lagi, meskipun pria gila itu bukan murid resmi di sekolah ini, bukan berarti dia tidak bisa beli seragam sekolah kita dengan bebas di pasar loa kan? Kemungkinan besar dia sengaja beli seragam itu biar gampang menyusup dan menyamar pas lagi nguntit Dahe di area sekolah. Yongsu yang sedang asyik membaca novel light novel menoleh ke arah teman sebangkunya yang terlihat seperti zombie kurang tidur. Muka lu kusut amat, Lim. Lagi mikirin apa sih? Kang Lim menjawab pelan tanpa mengalihkan pandangannya dari langit-langit. Aku cuma lagi butuh rencana matang buat nangkep bajingan licin. Tapi masalah utamanya, bagaimana cara memancing si penguntit hantu itu keluar dari sarangnya. Kang Lim menggaruk belakang kepalanya dengan frustrasi. Dari semua kemungkinan yang ada, satu-satunya jalan pintas yang paling masuk akal adalah bermain aman sesuai alur naskah. Kayaknya aku emang harus diam menunggu sampai kasus insiden penguntitan kedua terjadi, persis seperti timeline di webtoon aslinya. Sepulang sekolah, Kang Lim langsung mengurung diri di kamar. Dia duduk tegap di depan layar komputernya. Sebuah buku catatan dan pena sudah bersiap di atas meja. Otaknya mulai merangkai ulang alur cerita webtoon untuk mencari celah. Berdasarkan plot di komik, si penguntit gila itu biasanya bakal tiarap sementara waktu buat nyusun rencana. Dia baru akan muncul lagi dan beraksi beringas tepat di hari perayaan debut Dahi sebagai model majalah. Kang Lim memejamkan mata, memvisualisasikan kembali panel komik yang paling menegangkan, adegan di atap gedung. Di sanalah puncak teror akan terjadi. Dahi yang sudah muak dan putus asa nekat mencoba menyelesaikan masalah itu sendirian. Gadis itu mengatur pertemuan tatap muka dengan si penguntit di atap gedung yang sepi, berniat menjebaknya dengan alat perekam suara tersembunyi. Namun, si penguntit psikopat yang merasa tersudut dan dibutakan amarah malah langsung mencabut pisau dan menerjangnya. Tepat di detik kritis saat ujung pisau hampir merobek kulit Dahi, sang protagonis utama komik muncul secara dramatis mendobrak pintu atap. Dengan kemampuan bela diri setara dewa, sang jagoan menghajar si penguntit habis-habisan hingga babak belur, lalu menyerahkannya ke tangan polisi yang datang menyusul. Kasus penguntitan pun ditutup dengan happy ending. Sebagai imbalannya, Dahi yang merasa sangat berutang budi akhirnya jatuh ke pelukan sang jagoan. Kang Lim membuka matanya dan melipat tangan di atas meja. Dia bergumam pelan meratapi nasibnya. Adegan di chapter itu emang epic banget sih kalau dibaca. Tapi masalahnya, di dunia nyata ini, jagoan overpowered itu tidak eksis. Pemuda itu lalu menampar kedua pipinya sendiri dengan cukup keras untuk mengusir sisa-sisa halusinasi wibunya. Sadarlah Kang Lim, sekarang bukan waktunya buat ngehalu jadi tokoh utama. Bagaimanapun juga, karena insiden atap gedung itu adalah titik balik dari alur cerita utama, mustahil baginya untuk mencegah kejadian itu terjadi secara keseluruhan. Target realistisnya sekarang hanyalah satu. Sebelum pertemuan mematikan 1 lawan 1 di atap itu terjadi, dia harus bisa mengungkap identitas asli si bajingan bertopi itu.
Persiapannya sudah matang di kepala. Tapi untuk mengeksekusinya, dia butuh umpan. Dan satu-satunya umpan yang paling sempurna adalah Dahe sendiri. Kang Lim menyambar ponselnya. Dia tahu pasti si penguntit saat ini sedang mencari celah untuk mendekati gadis itu lagi. Dia membuka ruang obrolannya dengan Dahe dan mulai mengetik pesan pancingan. Hei, kamu masih mau mengabaikanku? Aku punya informasi sangat penting soal penguntitmu itu. Kita perlu bicara. Setelah menekan tombol kirim, Kang Lim menghela napas panjang, menatap layar ponselnya yang menyala. Menit berganti jam, namun pesannya itu hanya berakhir dengan centang 2 abu-abu. Jangankan dibalas, dibaca saja tidak. Keesokan harinya di sekolah, karena pesannya diabaikan total, Kang Lim memutuskan untuk mengambil langkah nekat. Di depan puluhan pasang mata teman sekelasnya, dia berjalan menghampiri meja gadis pirang itu dengan wajah serius. Dahe, ada hal penting yang harus aku bicarakan sama kamu berdua saja. Apa kamu punya waktu sebentar? Suasana kelas yang awalnya bising mendadak hening. Teman-teman sekelas mereka langsung saling senggol dan berbisik-bisik heboh. Mereka penasaran setengah mati. Urusan apa yang membuat cowok figuran cupu ini berani mengajak si primadona sekolah bicara empat mata? Taktik manipulasi sosial Kang Lim berhasil sempurna. Dengan menodongnya di depan publik seperti ini, Dahe yang sedang menjaga image gadis baik jelas tidak punya pilihan untuk menolak. Gadis pirang itu tersenyum sangat manis, hingga matanya menyipit menyembunyikan kekesalannya dengan sempurna. Tentu saja boleh, walaupun aku tidak tahu apa yang mau kamu bicarakan, ayo kita cari tempat yang lebih sepi. Di luar jendela kelas, langit siang mendadak mendung, seolah alam sedang bersiap menyambut badai. Mereka berdua kini berdiri berhadapan di sudut lorong belakang sekolah yang sepi. Begitu memastikan tidak ada orang lain di sekitar, Dahe masih saja mempertahankan senyum plastiknya yang menyebalkan. Nah, kita sudah di tempat sepi. Aku sedang buru-buru nih, jadi tolong bicaranya dipercepat ya. Kang Lim menatap gadis itu dengan kening berkerut tajam. Kita sudah cuma berduaan di sini. Buat apa kamu masih capek-capek pasang senyum palsu begitu? Dahe mengangkat sebelah bahunya dengan gaya elegan. Loh, bukannya ini saran darimu sendiri tempo hari? Kamu kan yang bilang aku harus ekstra hati-hati. Ya, aku cuma mempraktikkan saranmu itu. Kang Lim menundukkan kepalanya sejenak, menghela nafas lelah menyerah menghadapi keras kepalanya gadis ini. Terserah kamu sajalah mau bersikap bagaimana. Yang jelas, aku ngajak kamu ke sini karena aku sangat ingin membicarakan rencana soal si penguntit itu. Namun, belum sempat Kang Lim membeberkan rencananya, Dahe langsung mengangkat tangan menyela ucapannya dengan cepat. Oh, kalau soal itu, kamu tidak usah repot-repot memikirkannya lagi. Semuanya sudah beres kok. Sambil tersenyum lega yang terlihat jauh lebih natural, gadis itu mulai menceritakan backup plan yang dia buat. Aku sudah menceritakan semua teror penguntit ini ke Ho Chen kemarin, dan memintanya jadi pelindungku. Kebetulan banget dia kan anggota inti klub taekwondo dan judo di sekolah. Jadi aku merasa jauh lebih aman kalau dilindungi sama cowok kuat seperti dia. Kang Lim mengernyitkan dahi. Logikanya membenarkan ucapan gadis itu. Di satu sisi, berlindung di balik punggung cowok atletis dan kuat seperti Ho Chen memang opsi bertahan hidup yang jauh lebih masuk akal bagi Dahe. Dahe menatapnya dengan raut wajah puas, seolah kasus penguntit ini sudah resmi ditutup dari hidupnya. Melihat reaksi itu, ingatan Kang Lim kembali memutar sosok sang karakter utama di webtoon. Jagoan asli itu digambarkan sebagai manusia mutan berwujud senjata mematikan yang bisa merobohkan 10 preman sendirian. Dan Ho Cheon, biarpun sabuk hitam, jelas bukan tandingan si penguntit yang selalu membawa pisau lipat kemana-mana. Keheningan yang tidak nyaman kembali menyelimuti mereka berdua. Merasa urusannya sudah selesai, Dahe menundukkan kepalanya sedikit, mengucapkan kata-kata perpisahan dengan nada formal yang sangat menyayat hati. Sekali lagi, terima kasih banyak ya karena kamu sudah repot-repot mengkhawatirkanku selama ini. Kang Lim langsung mengangkat tangannya, menahan gadis itu pergi. Kesabarannya sudah habis. Tunggu sebentar. Bisa tidak sih kamu berhenti main drama jadi gadis baik yang menyebalkan ini di depanku? Kang Lim memohon dengan suara sedikit bergetar. Aku mohon padamu, berhentilah berakting. Tolong ngobrol jujur saja denganku seperti waktu pertama kali kita pergi berdua. Mendengar permohonan putus asa itu, pertahanan Dahi akhirnya sedikit runtuh.
Gadis itu mengerutkan keningnya, raut wajahnya yang ceria berubah menjadi sendu dan memancarkan luka lama. Kamu suruh aku jujur, terus kalau aku jujur, apalagi yang bisa aku lakukan sekarang buat bertahan hidup? Dahi melangkah lebih dekat, menatap Kang Lim dengan tatapan nanar yang penuh kepahitan. Asal kamu tahu saja, aku ini sudah kehilangan kedua orang tuaku dalam kecelakaan maut. Aku ini hidup sebatang kara. Aku ini bukan gadis yang jenius di bidang akademik. Satu-satunya modal yang aku punya buat bertahan di dunia yang kejam ini cuma wajah cantik dan image sempurnaku. Makanya aku tidak punya pilihan lain selain terus pura-pura jadi gadis baik biar orang-orang mau menerimaku. Dahe berdiri menantang di hadapan Kang Lim. Matanya mulai berkaca-kaca menahan emosi. Wajah dan citra palsu inilah satu-satunya harta paling berharga yang aku miliki sekarang. Paham tidak kamu? Kang Lim refleks melangkah mundur, terkejut melihat ledakan emosi tersebut. Tunggu, kenapa kamu tiba-tiba malah bahas soal ini? Apa hubungannya sama... Lalu kenapa kamu sendiri terus bertingkah konyol layaknya penguntit gila, hah? Potong Dahe dengan nada suara yang meninggi. Gadis itu maju selangkah lagi, menunjuk wajah Kang Lim dengan jari telunjuknya yang gemetar. Cerita fiksi macam apa lagi yang mau kamu karang hari ini? Memutar kembali waktu, mati ditusuk, tidak akan ada satupun manusia waras di bumi ini yang bakal percaya sama omong kosongmu itu. Dan yang paling aneh, buat apa juga figuran cupu sepertimu repot-repot peduli sama urusanku? Ini sama sekali bukan urusanmu, kan? Kang Lim membisu, mulutnya terkunci rapat. Dia sama sekali tidak tahu harus memberikan alasan apa tanpa terdengar seperti orang gila. Dahe yang sudah kepalang emosi masih terus mencecarnya tanpa ampun. Jangan-jangan kamu sendirilah penguntit gila yang selama ini neror aku itu ya? Tuduhan tanpa berdasar itu sukses membuat mata Kang Lim terbelalak kaget. Di atas mereka, awan gelap yang sedari tadi berarak perlahan mulai meneteskan gerimis tipis seolah ikut menangisi hancurnya hubungan dua remaja ini. Dahe masih memasang ekspresi dingin yang membekukan darah. Kemarin malam, aku sengaja menelpon Unyong buat nanya soal kamu. Dan asal kamu tahu, Unyong bilang dia sama sekali belum pernah dengar nama Kang Lim seumur hidupnya. Gadis itu melangkah semakin dekat, menatap tajam menembus bola mata Kang Lim, mencari kebohongan di sana. Coba kamu jelaskan sekarang, kalau kamu memang tidak kenal dan belum pernah bertemu Unyong, dari mana kamu bisa tahu persis detail hubunganku sama dia? Semua bukti yang ada ini jelas-jelas mengarah kalau kamu itu penguntit yang udah mantau kehidupanku sejak lama. Kang Lim memegangi kepalanya dengan frustrasi tingkat dewa. Situasi ini benar-benar di luar kendalinya. Pemuda itu menatap Dahe dengan tatapan putus asa, memohon pengertian yang mustahil dia dapatkan. Situasi ini tuh tidak sesederhana yang kamu lihat. Sangat sulit buatku menjelaskan semuanya sekarang tanpa kedengaran kayak orang gila. Dahe membalasnya dengan tawa hambar yang sangat dingin. Terus, gimana caranya aku bisa percaya sama omonganmu setelah semua kebohongan aneh ini? Kamu sendiri tahu tidak sih rumor buruk macam apa yang beredar tentangmu di sekolah gara-gara kelakuan anehmu ini? Mendengar kata rumor buruk, Kang Lim mulai panik dan keringat dingin. Dia berusaha keras membela diri dengan membawa memori kebersamaan mereka. Dahe, tolong pakai logikamu. Kita kan sudah lumayan sering ngabisin waktu bareng selama beberapa hari terakhir ini. Masa iya kamu tidak bisa menilai sifat asliku? Coba kamu lihat aku baik-baik. Apa aku ini benar-benar terlihat seperti psikopat sakit jiwa yang tega nguntit dan nyakitin orang lain? Tanpa jeda sedetik pun untuk berpikir, Dahe menjawab dengan nada datar yang langsung menusuk tepat di jantung Kang Lim. Iya, kamu memang terlihat persis seperti itu di mataku. Jawaban kejam yang di luar ekspektasi itu membuat Kang Lim mematung. Napasnya tercekat. Dahe kemudian membuang muka dan membeberkan satu rahasia terakhir yang menghancurkan sisa harga diri pemuda itu. Biar sekalian aku jujur saja ya, selama ini alasan kenapa aku mau repot-repot berteman dan nurut jalan bareng kamu itu murni karena aku takut. Aku takut kamu bakal nekat nyebarin rahasia kepribadian asliku ke satu sekolah. Bukan karena aku merasa nyaman atau senang ngobrol sama kamu. Kepanikan Kang Lim berganti menjadi rasa sakit hati. Dia tidak menyangka gadis yang berusaha dia lindungi mati-matian ternyata punya pikiran sebusuk itu tentangnya.
Namun, Dahe yang sudah dikuasai amarah dan rasa takut tidak peduli lagi. Sambil mengepalkan kedua tangannya erat-erat, dia meneriakkan kalimat makian terakhirnya menembus rintik hujan. Kalau bukan karena ancaman rahasia itu, tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang mau bergaul sama cowok pecundang sepertimu. Tolong ngaca deh, kamu itu bertingkah sok jagoan seolah mau jadi pahlawan kesiangan yang nyelamatin hidupku. Tapi nyatanya kelakuan anehmu itu sama menjijikkannya dengan para penguntit di luar sana. Jadi, setelah semua sandiwara sok peduli ini, apa sebenarnya motif aslimu mendekatiku, hah? Mendengar pertanyaan sarkas itu, Kang Lim merasa ulu hatinya ditinju keras. Di dalam kepalanya, dia menjerit frustrasi. Motifku, aku melakukan semua hal gila ini murni buat nyelamatin nyawamu, bodoh. Suara guntur mendadak menggelegar membelah langit mendung di atas mereka. Bersamaan dengan itu, memori trauma kematian kembali berputar di otak Kang Lim bak kaset rusak. Dia ingat betul rasa dingin dan panas yang menjalar saat pisau tajam itu merobek ususnya. Dia ingat bagaimana dia meregang nyawa, tenggelam dalam genangan darahnya sendiri demi melindungi gadis di depannya ini. Namun realita sungguh kejam. Alih-alih mendapat ucapan terima kasih atas pengorbanan nyawanya, dia kini malah dihakimi dan dituduh sebagai psikopat penguntit oleh gadis yang sama. Kang Lim hanya bisa mematung, menahan perih, menelan bulat-bulat semua tuduhan menyakitkan itu tanpa daya. Tiba-tiba, Dahe semakin memojokkan Kang Lim dengan tatapan merendahkan. Sudahlah, terima saja kenyataan pahit ini. Cowok payah sepertimu memang tidak pantas berdiri di sampingku. Mendengar provokasi murahan itu, pertahanan mental Kang Lim hancur lebur. Emosinya yang sudah menumpuk di ubun-ubun akhirnya meledak tak terkontrol. Dia menatap ke bawah dan berteriak dengan raut wajah yang sangat terluka dan penuh keputusasaan. Berisik, terserahlah kalau itu yang kamu pikirkan, aku tidak peduli lagi. Dahe seketika terdiam kaku. Mulutnya yang sedari tadi tajam memaki mendadak keluh melihat ekspresi hancur di wajah Kang Lim. Rintik gerimis yang sejak tadi tertahan akhirnya tumpah menjadi hujan deras. Di bawah guyuran hujan lebat itu, Kang Lim dan Dahe berdiri berhadapan dalam keheningan yang menyesakkan. Keduanya basah kuyup saling menatap dengan sorot mata yang sulit diartikan. Dahe menggigit bibir bawahnya, benar-benar kehilangan kata-kata. Melihat kebungkaman gadis itu, sisa-sisa harapan Kang Lim menguap bersama air hujan. Dengan suara pelan yang terlihat sangat dingin dan tegas, dia menjatuhkan vonis akhirnya. Terserah kamu mau mikir apa, aku sudah tidak peduli lagi. Sesuai keinginanmu, aku janji tidak akan pernah mendekatimu atau mencampuri urusanmu lagi. Semuanya selesai sampai di sini. Tanpa membalas satu kata pun, Dahe langsung berbalik badan dan melangkah pergi menembus hujan dengan langkah berat. Ho Cheon tiba-tiba datang dan langsung meneriaki dari belakang Kang Lim. Dahe, ngapain kamu rela hujan-hujanan di sini? Tapi, begitu melihat ada Kang Lim, dia langsung sadar kalau cowok penguntit itu lagi mengganggu Dahe. Saat Kang Lim berjalan melewatinya, Ho Cheon tanpa ragu melontarkan sindiran sinis. Ngapain lagi cowok payah ini masih mengganggu Dahe? Kang Lim hanya diam membisu, terus berjalan lurus menembus hujan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Di dalam toilet wanita sekolah, Dahe sibuk mengeringkan rambut dan seragamnya di depan cermin wastafel. Sekelompok siswi berdiri mengelilinginya layaknya dayang-dayang kerajaan, menghujaninya dengan pujian selangit atas performa atletisnya di klub voli Kemalin. Pujian itu segera disusul dengan rentetan bujukan maut. Makanya kamu harus gabung klub paduan suara kita juga ya. Jangan, gabung klub orkestra saja, kamu kan jago main piano. Mending masuk klub penyiaran sekolah bareng aku. Dahe hanya berdiri menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin sambil mendengarkan celotehan mereka. Di dalam hati, dia merapal mantra pengingat untuk dirinya sendiri. Aku tidak boleh mengecewakan ekspektasi mereka. Inilah satu-satunya cara buat bertahan hidup di sini. Gadis itu lalu menarik nafas panjang, mengubah raut wajah lelahnya menjadi senyum manis bidadari dalam hitungan detik.
Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mengusir Kang Lim dan kembali memakai topeng ini adalah pilihan yang paling logis. Aduh, tenang dulu teman-teman. Nanti aku usahakan bantu klub kalian semua semampuku ya. Di sisi lain, di dalam ruang klub pengalaman budaya multiguna yang pengap. Sialan, kalah lagi. Kang Lim mendengus kesal sambil membanting mouse-nya pelan menatap layar monitor yang menampilkan tulisan merah besar. Yung Ah yang duduk manis di sebelahnya mencoba menghibur seniornya itu dengan senyum maklum. Tidak apa-apa kak, namanya juga game, coba match lagi saja. Gadis berambut sebahu itu lalu melepas sebelah headphone-nya dan menatap Kang Lim dengan raut wajah khawatir yang kentara. Tapi ngomong-ngomong, Kak Kang Lim lagi sakit ya? Kok auranya beda banget akhir-akhir ini? Kang Lim menoleh dengan kening berkerut heran. Auraku beda gimana maksudnya? Perasaanku biasa saja deh. Yung Ah mengangkat kedua bahunya pelan. Iya beda, raut wajah kakak sih kelihatannya biasa saja. Tapi sorot matanya itu loh, kayak kosong banget, kayak orang lagi banyak pikiran. Gadis itu lalu menyodorkan bukti konkret yang tak terbantahkan. Buktinya, kakak sampai rela bolos login event mitos penyihir kemarin. Padahal kakak sudah nungguin event gacha itu dari bulan lalu kan? Kalau bukan karena sakit fisik, pasti ada beban pikiran yang super berat nih. Skakmat. Ketahuan bolos event gacha membuat Kang Lim menggaruk kepalanya serba salah. Pemuda itu akhirnya menyerah pada deduksi tajam adik kelasnya. Sambil menatap lurus ke layar monitor yang gelap, dia mulai bercerita pelan dengan nada putus asa. Sebenarnya, ada satu masalah rumit yang awalnya aku pikir cuma bisa aku selesaikan sendirian. Makanya aku nekat maju tanpa mikir panjang. Tapi ternyata keputusanku itu terlalu gegabah dan malah bikin semuanya makin hancur. Kang Lim menoleh ke arah Yung Ah, mengukir senyum canggung yang dipaksakan. Maaf ya, gara-gara masalah pribadiku ini, moodku jadi berantakan dan secara tidak langsung malah bikin suasana di dekatmu jadi tidak enak. Yung Ah buru-buru menggelengkan kepala, menolak permintaan itu. Ih, kakak ngomong apa sih? Sikap ngurung begini tuh sama sekali tidak cocok tahu sama image Kak Kang Lim. Dengan pipi sedikit merona merah, Yung Ah memberikan suntikan semangat yang sangat tulus. Aku percaya, seburuk apapun masalah yang lagi kakak hadapi sekarang, kakak pasti selalu bisa menyelesaikannya dengan happy ending. Kayak biasanya. Gadis itu bernostalgia sejenak, mengingat semua momen saat kakak kelas absurd ini selalu berhasil menemukan jalan keluar dari hal-hal konyol di klub. Yung Ah lalu bangkit berdiri dari kursinya, tersenyum sangat lebar memamerkan deretan giginya. Pokoknya, Kak Kang Lim itu orang yang sangat tangguh dan baik. Mendapat support sistem sedekat ini, Kang Lim bersandar di kursinya dengan perasaan sedikit lega. Dia bergumam pelan, salah tingkah, dan buru-buru membuang pandangannya ke arah keyboard. Yung Ah baru saja membuka mulut nyaris melanjutkan wejangannya, tapi Kang Lim langsung menyela cepat, suaranya berubah jauh lebih serius. Tapi, jujur saja, situasiku sekarang ini benar-benar lagi di ujung tanduk. Buat membereskan semua kekacauan ini, aku harus bongkar identitas asli si penguntit itu secepatnya. Dan buat rencana kali ini, aku butuh bantuanmu, Yung Ah. Mata gadis itu berbinar antusias merasa dilibatkan, dia mencondongkan tubuhnya ke arah Kang Lim. Tentu saja aku mau bantu, emangnya detail masalahnya gimana, dan aku harus ngapain? Kang Lim mencoba menganalogikan situasi absurdnya ke dalam bahasa gamer. Gini, anggap saja ini game survival. Secara logika, kita harus nyerang bos musuhnya duluan sebelum dia hit kita. Tapi masalah utamanya, kita bahkan tidak tahu wujud dan lokasi musuh itu ada di mana. Brak! Pintu ruang klub mendadak didobrak terbuka dengan gaya teatrikal ala pementasan drama murah. Yongsu berdiri di ambang pintu dengan jubah hitam kebesarannya. Hahaha, sang Raja Naga telah tiba untuk memberikan pencerahan kepada pelayan setianya. Kang Lim menoleh dan langsung bergumam pasrah sambil memijat pelipisnya. Sialan, kelakuan anak ini tidak pernah waras. Semoga saja dia tidak nguping obrolan pentingku barusan. Mengabaikan tatapan lelah temannya, Yongsu membenarkan letak kacamatanya yang memantulkan cahaya lampu. Tenang saja kawan, mata ketigaku yang sakti ini baru saja mendapat visi untuk melihat masa depan musuhmu. Kang Lim mendengus sarkas tanpa ampun. Oh ya? Apa mata ketigamu itu juga bisa lihat cara nge-carry tim biar kita bisa menang main rank hari ini? Tidak bisa kan? Merasa kemampuannya diremehkan, Yongsu melipat tangannya di dada dengan gaya angkuh tak tertandingi. Jangan salah,
Karena aku ini selalu jadi incaran agen-agen gereja kegelapan. Bertarung ngelawan musuh tak kasat mata itu sudah jadi makanan sehari-hariku. Tolong pakai bahasa manusia yang normal saja deh, langsung ke intinya, potong Kang Lim malas. Yongsu menatap kedua temannya lekat-lekat, lalu menjabarkan strategi out of the box-nya dengan nada serius yang jarang terjadi. Strateginya gampang, kita cuma perlu membuang semua senjata kita, bersembunyi dalam diam, dan biarkan musuh merasa menang. Musuh yang merasa di atas angin pasti akan jadi ceroboh dan keluar dari sarangnya dengan sendirinya. Kang Lim dan Yung Ah saling bertatapan takjub. Untuk ukuran pengidap sindrom kelas 8, ide barusan terdengar sangat jenius dan masuk akal. Yung Ah menatap senior berkacamata itu dengan kagum. Wah, Kak Yongsu tumben pintar. Kakak dapat ide brilian begitu dari komik webtoon action ya? Yongsu yang gengsinya setinggi langit buru-buru berkelit mengelus dagunya sok misterius. Tentu saja bukan. Ini murni bisikan dari mata ketigaku. Mengabaikan bualan itu, seulas senyum licik perlahan terukir di wajah Kang Lim. Rencana gila ini sepertinya bisa dieksekusi. Kang Lim mencondongkan tubuhnya dan mulai membisikkan blueprint rencananya langsung ke telinga gadis itu. Sesaat kemudian, mata Yung Ah terbelalak sempurna. Gadis itu refleks mundur selangkah dan teriak heboh. Di tempat yang jauh dari sekolah, suasana sebuah kamar sempit terasa sangat menyesakan dan menakutkan. Seluruh permukaan dinding kamar itu, dari lantai hingga langit-langit, ditutupi rapat oleh ratusan foto dahe yang diambil secara diam-diam dari berbagai sudut. Di tengah ruangan pemujaan tersebut, seorang pria bertopi baseball duduk membungkuk di depan layar komputer. Jari-jarinya sibuk mengetik dengan tempo cepat yang tak wajar. Pria psikopat itu sedang menggali informasi jadwal dahe sambil terus-menerus mengirimkan rentetan spam chat ke nomor ponsel gadis itu. Ratusan pesannya selalu sama, berisi pengakuan cinta obsesif menjijikan yang tak pernah sekalipun mendapat balasan. Namun, hari ini, sebuah anomali terjadi. Notifikasi balasan tiba-tiba muncul di layar komputernya. Melihat balasan ajaib dari Dewi pujaannya, pria gila itu langsung melompat dari kursi dan bersorak kegirangan bak orang kesurupan. Dia menatap ke arah luar jendela, matanya membelalak liar, memancarkan euforia yang mengerikan. Akhirnya, penantian panjangku akhirnya terbayar lunas. Dahe kesayanganku akhirnya mau menerimaku. Keesokan harinya, tepat saat senja mulai menyelimuti kota, pria penguntit itu berjalan menyusuri trotoar sepi dengan langkah ringan dan senyum lebar yang tak pernah luntur. Dia melewati sebuah gedung terbengkalai dan berbelok menuju area halaman belakangnya yang sunyi. Benar saja, dugaannya tidak meleset. Di tengah halaman yang dipenuhi ilalang tinggi itu, dia melihat siluet seorang gadis berseragam sekolah dengan rambut pirang tergerai panjang sedang berdiri membelakanginya. Jantung pria gila itu berdegup kencang kegirangan. Dia melangkah mendekat, membuka tangannya lebar-lebar dengan senyum psikopatnya. Dahe, sayangku, aku sudah sangat lama menantikan pertemuan kita ini. Rasanya sudah berabad-abad kita tidak ngobrol berdua begini. Anehnya, siluet gadis pirang di depannya itu sama sekali tidak menoleh. Gadis itu tetap berdiri kaku mematung memunggunginya dalam diam yang memekakan telinga. Si penguntit mengeringitkan dahi, melangkah semakin dekat hingga jarak mereka tersisa beberapa meter. Ada apa sayang? Kenapa kamu diam saja? Setidaknya ucapkan sesuatu dong padaku. Kamu juga senang kan akhirnya kita bisa berduaan lagi. Di saat yang bersamaan, alih-alih membuka suara, ponsel di saku si penguntit malah bergetar hebat. Pria itu merogoh sakunya dan menatap layar ponselnya dengan kening berkerut. Pesan teks baru saja masuk dari nomor Dahe. Jangan mendekat. Aku sama sekali tidak ingin berada di dekatmu. Menjauhlah dariku. Membaca pesan penolakan yang begitu dingin itu, dunia si penguntit seolah runtuh menimpanya. Jangan bohong padaku, aku tahu persis kalau di lubuk hatimu yang paling dalam, kita berdua ini saling mencintai. Si penguntit masih terus meracau meluapkan delusi gilanya ke arah punggung gadis berseragam itu. Selama ini, Dahe selalu mencoba lari dariku. Makanya wajar saja kan kalau aku tidak punya pilihan lain selain terus menguntitnya dari bayang-bayang. Persis seperti yang aku lakuin sejak kita masih SMP di Inggris dulu.
Merespons racauan mengerikan itu, gadis berambut pirang di depannya kembali mengetik sesuatu di ponselnya. Sedetik kemudian, ponsel si penguntit kembali bergetar menerima pesan. Memangnya, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu kita? Membaca pesan pancingan itu, si penguntit tersenyum licik, merasa bangga dengan kejahatannya sendiri. Dia mulai membongkar rahasia kelam masa lalu dengan nada berapi-api. Kamu pura-pura lupa ya? Dulu kan banyak banget rumor kotor yang beredar tentangmu di sekolah. Teman-teman sekelas kita heboh bergosip kalau kamu punya hubungan gelap sama sutradara demi karir, bahkan ada yang ngaku mergoki kalian berduaan di hotel. Dan asal kamu tahu, akulah dalang utama pembuat semua rumor murahan itu. Gampang banget sih bodohin murid-murid di sekolah itu. Mereka semua gampang banget dimanipulasi. Dia merentangkan kedua tangannya, mencoba membenarkan perbuatan kejinya. Semua itu murni salahmu sendiri, Dahe. Salah siapa kamu nolak ajakanku dan malah milih kumpul sama teman-teman populer yang sombong itu? Sebagai pria yang tersakiti, wajar dong kalau aku membalas dendam buat ngasih kamu pelajaran. Tapi tenang saja sayang, semua itu kan sudah berlalu. Sekarang aku bersedia memaafkan semua kesalahanmu. Dia kembali mengulurkan kedua tangannya ke depan, menawarkan sebuah pelarian fiktif. Ayo, tinggalkan semua urusanmu di sini dan ikutlah denganku. Kita pergi jauh dari sini dan hidup bahagia selamanya. Karena mulai sekarang, kamu adalah milikku seutuhnya. Di tengah suasana tegang dan creepy itu, tiba-tiba terdengar suara bariton berat seorang laki-laki yang mendengus jijik dengan sangat lantang. Cih, najis banget dengarnya. Si penguntit tersentak kaget, matanya membelalak lebar. Otaknya seketika error memproses kenyataan. Sejak kapan suara Dewi Pujaannya berubah jadi suara bapak-bapak? Dengan panik, dia berteriak membelah kesunyian halaman belakang. Siapa itu? Siapa yang barusan bicara? Sosok berseragam SMA dengan rambut pirang tergerai itu perlahan berbalik. Alangkah terkejutnya si penguntit saat melihat bahwa yang berdiri di depannya bukanlah Dahi dengan senyum manisnya, melainkan Kang Lim yang sedang menyamar mengenakan rok seragam wanita dan wig pirang murahan. Si penguntit mematung, wajahnya seketika pucat pasi karena ketakutan dan syok berat. Kang Lim menatapnya tajam bak algojo dan memberikan peringatan keras. Kalau kamu masih berani nguntit Dahi setelah ini, aku pastikan riwayatmu tamat, bajingan. Kang Lim lalu menarik lepas wig pirangnya dengan kasar, melemparnya ke tanah dan menyeringai meremehkan. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Aku sudah sangat lama menantikan momen ini. Kamu pasti tidak bakal percaya ini, tapi baru-baru ini aku dapat mimpi lucid di mana aku berhasil menghentikan aksi gilamu ini. Si penguntit yang bernama Won Hyun itu mengerinyitkan Dahi. Dia mengenali wajah di depannya. Ini adalah cowok cupu menyebalkan yang tempo hari dia lihat sedang berduaan dengan Dahi. Won Hyun berteriak murka, urat lehernya menonjol keluar. Kenapa cowok sampah sepertimu bisa ada di sini, hah? Ini tempat janjianku sama Dahi. Kang Lim tertawa pelan dan menjawab santai. Kamu memang seharusnya bertemu denganku hari ini. Soalnya dari awal akulah yang membalas semua pesan-pesan menjijikkanmu itu. Won Hyun menatap layar ponsel di tangan Kang Lim dengan mata melotot. Kesadaran pahit akhirnya menghantamnya. Dia telah ditipu mentah-mentah oleh seorang figuran. Saking frustrasinya, pria itu membanting ponselnya sendiri ke tanah hingga layarnya retak. Tapi bagaimana bisa? Aku jelas-jelas dapat nomor Dahi dari formulir pendaftaran klub yang dia isi sendiri. Barulah otak lemotnya menyadari bahwa formulir itu pasti sudah disabotase. Dan kini alih-alih berkencan dengan sang waifu, dia malah harus berhadapan dengan cowok gila yang rela cross-dressing jadi cewek demi menjebaknya. Flashback, di dalam ruang klub, ide gila ini murni terinspirasi dari wejangan absurd soal menjebak musuh. Kang Lim teringat kembali pada rancangan master plan-nya. Mengingat insiden atap gedung di webtoon Mustahil Dicegah, dia memutuskan untuk mengambil peran Dahi sebagai umpan.
Masalah utamanya saat itu adalah bagaimana cara memancing si penguntit yang identitasnya tidak diketahui agar mau menampakkan diri di tempat terbuka. Berbekal ingatan komiknya, Kang Lim tahu betul bahwa si penguntit pasti masih sering berkeliaran mengawasi area sekolah meskipun dia bukan murid resmi di sana. Di webtoon, si penjahat ini sangat kesulitan mendapatkan kontak pribadi Dahi. Kang Lim pun memanfaatkan celah plot itu. Secara diam-diam, dia mengambil formulir pendaftaran klub milik Dahi di ruang guru, mentip X kolom nomor teleponnya, dan menggantinya dengan nomor ponselnya sendiri. Benar saja, jebakan phishing manual itu bekerja sempurna. Tak lama kemudian, rentetan pesan misterius mulai membombardir ponselnya. Si penguntit langsung masuk ke dalam perangkap. Berbekal mental baja, Kang Lim pun meladeni obrolan itu dengan cosplay chat ala cewek tsundere. Ternyata, mengakali pria incel yang dimabuk asmara obsesif sangatlah mudah. Selama beberapa hari terakhir, si penguntit mulai nekat menelponnya tanpa kenal waktu. Kang Lim sadar jika dia terus menutupi penyamarannya ini, kedoknya pasti akan segera terbongkar dari suara aslinya. Karena itulah dia memutuskan untuk mengeksekusi rencana puncaknya hari ini. Di dalam komik, si penguntit memang diceritakan akan menghubungi Dahi tepat sehari sebelum perayaan debut modelingnya. Dan kebetulan timingnya sangat pas dengan hari ini. Kang Lim melangkah maju selangkah dan mencibir kebodohan lawannya. Kamu ini benar-benar sudah gila ya? Mendengar hinaan itu, sisa kewarasan Woon Hyun putus seketika. Amarahnya meledak tak terkendali. Dia merogoh tasnya dengan gerakan panik dan menggeram layaknya anjing liar. Kenapa? Kenapa kecoa sepertimu selalu saja berhasil merusak rencanaku bersama Dahe? Sebelum Kang Lim sempat memproses ancaman itu, Woon Hyun mendadak mengeluarkan sebilah pisau lipat tajam dari dalam tasnya. Pria itu berteriak histeris, persis seperti kejadian di lorong gudang tempo hari. Lebih baik kau mati saja, bangsat! Kang Lim sadar betul kalau dia itu lemah. Dia tidak memiliki kekuatan super atau teknik bela diri kuat seperti MC dalam komik. Dia bahkan sudah mencoba pelatihan bela diri dari si kepala ayam yang katanya bisa membuat orang cupu sekalipun jadi OP, tapi tetap saja hasilnya nihil. Melihat malaikat maut sudah di depan mata, Kang Lim buru-buru memasang kembali wig pirangnya ke atas kepala. Inilah alasan utama kenapa dia mengundang bodyguard hari ini. Sambil mundur panik, Kang Lim teriak melengking sekuat tenaga dengan suara yang dipalsukan mirip cewek. "Tolong aku!" Tepat pada detik kritis itu, sebuah bayangan besar melompat keluar dari semak-semak persembunyian di balik tembok. Hiyak! Ho Cheon terbang di udara dan langsung mendaratkan sebuah tendangan flying kick super keras tepat di dada Woon Hyun. Pria gila itu terpental mundur sejauh 2 meter dan jatuh tersungkur ke tanah. Ho Cheon berdiri tegap melindungi Kang Lim di belakang punggungnya. Sambil mengepalkan tangan, pahlawan kesiangan itu membentak lawannya dengan gaya keren. "Mau ngapain lu sama Dahe, ha?" Merasa sudah menyelamatkan sang bidadari, Ho Cheon segera berbalik badan dengan senyum gentleman andalannya. "Kamu tidak terluka kan, Dahe?" Senyum sok keren itu luntur seketika. Rahangnya nyaris jatuh ke tanah saat menyadari bahwa sosok berambut pirang yang baru saja dia selamatkan bukanlah bidadari pujaannya, melainkan Kang Lim yang pakai rok dan wig miring. "Loh, kok malah kamu? Bukannya Dahe yang ngechat minta tolong suruh aku ke sini?" Sambil menunjuk ke arah Woon Hyun yang sedang meringis kesakitan di tanah, Kang Lim menegaskan prioritas mereka. "Aku janji bakal jelasin semuanya dari A sampai Z nanti. Tapi sekarang, tolong bantu aku tangkap bajingan ini dulu. Dia ini psikopat yang selama ini nguntit dan neror Dahi." Ho Cheon menatap Kang Lim dengan mulut setengah terbuka, masih syok dengan plot twist sinetron ini. "Kamu serius? Dia pelakunya?" Woon Hyun yang sudah berhasil bangkit berdiri kembali mengacungkan pisau lipatnya dengan tangan bergetar. Matanya memerah liar dipenuhi dendam kesumat. "Akan kubunuh kalian semua yang berani menghalangiku." Sambil meracau tidak jelas, pria gila itu kembali menerjang ke arah kedua pemuda itu secara membabi buta. Menghadapi ancaman nyata, insting atlet Ho Cheon langsung mengambil alih. Dia memasang kuda-kuda bertarung khas Taekwondo dengan sangat tenang. Pertarungan itu berlangsung sangat singkat dan tidak seimbang.
Begitu Won Hyun masuk ke jarak serang, Ho Cheon melancarkan satu tendangan memutar yang sangat telak menghantam pergelangan tangan pria itu. Pisau lipat itu langsung terlempar jauh ke udara. Tanpa memberi celah, tendangan kedua menyusul kilat dan mendarat keras di rahang Won Hyun. Saat pria itu oleng, Ho Cheon langsung maju, mencengkram kerah bajunya dengan kedua tangan, lalu membanting tubuh kerempeng Won Hyun ke tanah dengan teknik judo yang sempurna. Boom! Hantaman keras itu menerbangkan debu di sekitar mereka. Sang penguntip psikopat akhirnya terkapar tak berdaya, mengerang kesakitan di bawah lutut Ho Cheon yang menguncinya rapat. Misi penangkapan berjalan sukses tanpa korban jiwa. Setelah memastikan psikopat bertopi itu tak berdaya di bawah kunciannya, Ho Cheon berdiri dan menatap pria itu dengan pandangan sedingin es. Kang Lim yang menyaksikan adegan smackdown berdarah itu dari jarak dekat hanya bisa menelan ludah ngeri. Gila, cowok bucin ini kalau lagi mode serius beneran kayak monster. Pantesan Dahe ngerasa aman banget di dekatnya. Ho Cheon lalu berbalik menatap Kang Lim, meminta penjelasan full version tanpa ada plot hole sedikit pun. Sekarang, jelaskan semuanya dari awal. Kenapa kamu sampai repot-repot nyamar jadi Dahe buat mancing bajingan ini? Kang Lim menghela napas panjang, bersiap merangkai cerita bohong yang paling masuk akal. Ceritanya panjang sih, tapi mumpung kamu lagi luang, aku ceritain deh. Pemuda itu pun mulai mengarang bebas. Dia beralasan bahwa dia tidak sengaja mempergoki Won Hyun sedang membuntuti Dahe tempo hari. Dan karena dia terlalu banyak mengkonsumsi light novel bertema hero, jiwa keadilannya mendadak berontak dan merasa harus menangkap penguntit ini sendirian tanpa lapor polisi. Ho Cheon mendengarkan dongeng itu dengan kening berkerut, namun akhirnya mengangguk paham. Cerita heroik abal-abal ini setidaknya cukup logis untuk mengelabui Ho Cheon dan juga polisi nanti. Di latar belakang, Won Hyun yang wajahnya sudah babak belur parah mulai merangkak bangun dengan sisa-sisa kesadarannya. Pria gila itu masih meracau tidak jelas tentang masa depan hayalannya. Dahe, kita pasti akan hidup bahagia bersama. Ho Cheon yang sedang sibuk mencerna cerita Kang Lim tidak menyadari pergerakan itu. Awas, bajingan itu mau kabur! Teriak Kang Lim panik saat melihat Won Hyun mendadak bangun dan berlari tertatih-tatih meninggalkan area halaman belakang. Ho Cheon langsung mengambil langkah 1000 bersiap mengejar, tapi Kang Lim buru-buru menahan lengannya. Biarin saja dulu, sekolah lagi sepi banget, dia tidak bakal bisa kabur jauh. Mending sekarang kita panggil polisi biar mereka yang nangkap sekalian. Kang Lim langsung mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor darurat 112. Namun saat dia menengadah menatap gedung sekolah di depannya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di atas atap gedung sekolah yang terbuka, dia melihat siluet seorang gadis berambut pirang. Di atas sana, Dahe sedang mengusap peluh di dahinya sambil menggerutu lelah. Lantai atap itu berserakan dengan properti lukisan kayu yang setengah jadi. Sialan, ternyata ngecat properti pohon begini jauh lebih susah dari kelihatannya. Gadis itu mengecek ponselnya, membaca ulang pesan memelas dari ketua klub teater siang tadi. Gara-gara ada anggota inti yang mendadak tipus, Dahe yang berniat memperbaiki citra baiknya di mata senior terpaksa mengorbankan waktu pulang sekolahnya untuk menjadi relawan tukang cat dadakan. Saat menutup aplikasi pesan, matanya menangkap status Unyong yang baru saja online. Ingatan Dahe langsung terbang ke percakapan teleponnya dengan sahabatnya itu kemarin malam. Flashback. Jadi, apa kamu sudah puas dapat jawaban jujur dari Kang Lim? Tanya Unyong dari seberang telepon. Jawaban jujur apa maksudnya? Unyong terkekeh pelan. Ya, soal sifat aslimu itu, kamu kan selalu penasaran gimana reaksi cowok itu kalau tahu sifat aslimu yang kasar. Dahe terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada datar. Aku sudah kebal sama kecewaan semacam itu. Wajar saja kan kalau dia langsung menjauh pas tahu kalau bidadari yang dia puja itu aslinya cuma preman. Mendengar nada pesimis itu, Unyong malah bertanya heran. Terus kalau memang wajar, kenapa kamu harus semarah itu sampai ngusir dia kemarin? Soalnya dia itu penguntit gila. Semua bukti nunjukin kalau dia udah mantau kehidupanku sejak lama. Namun Unyong membalas tuduhan itu dengan sangat tenang. Masa sih,
Aku pribadi sama sekali tidak berpikir begitu. Coba kamu ingat-ingat lagi, selama ini Kang Lim itu sudah melakukan banyak banget hal baik buat kamu kan? Gimana mungkin cowok sepolos dan sebaik itu dituduh jadi penguntit? Dahe seketika terdiam. Runtutan kejadian hari itu kembali berputar di kepalanya. Unyong lalu menutup percakapan dengan satu kalimat yang membekas kuat. Meskipun aku tidak percaya dia itu penguntit, tapi ada satu hal yang pasti Dahe, cowok itu jelas-jelas lagi nyembunyiin sebuah rahasia besar darimu. Flashback berakhir. Dahe masih duduk berjongkok di atap gedung, mengayunkan kuas catnya dengan kasar. Semakin dia memikirkan ucapan Unyong, hatinya semakin kesal dan gelisah. Sebenarnya, apa sih yang aku harapkan dari si cupu itu? Tiba-tiba, suara derap langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari arah pintu atap. Dahe menoleh dan mendapati Won Hyun dengan wajah babak belur dan napas tersengal berlari ke arahnya. Pria gila itu langsung meracau histeris. Dahe, syukurlah kamu ada di sini. Cuma ini satu-satunya jalan keluar kita. Ayo ikut aku sekarang ke tempat di mana tidak ada satupun orang yang bisa misahin kita. Dahe langsung bangkit berdiri, bulu kuduknya berdiri melihat kondisi mengerikan pria itu. Won Hyun melangkah maju dengan senyum psikopat yang mengembang di bibirnya yang berdarah. Ini aku sayang, orang yang selama ini selalu mengawasi dan menjagamu dari jauh. Mendengar pengakuan belak-belakan itu, Dahe refleks melangkah mundur. Jadi kamu penguntit gila itu? Maaf ya, tapi omonganmu itu beneran sakit jiwa tahu tidak? Hinaan itu sukses menyulut kembali amarah Won Hyun. Pria itu mengamuk, membentaknya dengan suara serak. Jaga ucapanmu, Jalang. Jangan pernah pakai nada kasar begitu lagi di depanku. Sedikit kemudian, raut wajahnya berubah melembut, memancarkan kengerian yang jauh lebih pekat. Dia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Tapi tenang saja sayang, kalau mulutmu memang kotor, aku cuma perlu membersihkannya sedikit. Melihat kilat tajam pisau itu, kaki Dahe gemetar hebat. Sialan, kalau saja orang gila ini tidak bawa senjata tajam, sudah aku patahkan lehernya dari tadi. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Satu-satunya opsi logis di kepalanya hanyalah mundur menjauh. Gadis itu mengulurkan kedua tangannya ke depan, mencoba bernegosiasi sambil terus melangkah mundur mendekati tepi atap. Tunggu, kita bisa bicarakan ini baik-baik, asalkan kamu jangan maju selangkah pun. Dahe berusaha keras mengulur waktu. Namun nahas, saat punggungnya menyentuh pagar pembatas besi di tepi atap, terdengar suara derak logam berkarat yang patah. Kerak! Pagar reot itu tidak mampu menahan bobot tubuhnya dan langsung jebol keluar. Dahe menjerit histeris saat keseimbangannya hilang. Tubuhnya seketika terjerempap jatuh ke belakang, melayang dari atas gedung bertingkat. Dia bahkan tidak sempat berpegangan pada apapun. Pria gila itu hanya bisa mematung di bibir atap, menatap dengan horor tubuh Dewi pujaannya yang melayang jatuh menuju aspal. Di udara yang hampa, waktu seolah berjalan lambat bagi Dahe. Pikirannya kosong. Apa aku bakal benar-benar mati sekarang? Mati konyol gara-gara penguntit gila, cerita yang sangat menyedihkan. Kilasan memori sepanjang hidupnya mulai berkelipat layaknya slideshow film dokumenter. Ingatan tentang ibunya kembali terngiang jelas. Suatu saat nanti, pasti akan ada seseorang yang datang dan tulus menerima Dahe apa adanya. Brak! Pintu atap mendadak didobrak paksa dari dalam. Kang Lim yang masih memakai seragam wanita berlari secepat kilat menembus atap sambil berteriak histeris menyebut nama gadis itu. Tepat pada persekian detik sebelum gravitasi menarik tubuh Dahe sepenuhnya ke bawah, pemuda itu sudah mencapai bibir atap. Tanpa memedulikan nyawanya sendiri yang bisa ikut terseret, Kang Lim menjatuhkan tubuhnya ke lantai, menjulurkan tangan kanannya sejauh mungkin melewati ujung beton, dan berteriak sekuat tenaga. Dahe, raih tanganku! Dahe yang sedang terjun bebas menatap uluran tangan itu dengan sisa-sisa harapannya. Dengan refleks bertahannya yang luar biasa, tangan gadis itu melesat ke atas dan berhasil mencengkram erat pergelangan tangan Kang Lim di udara. Pagar pembatas yang sudah patah itu akhirnya terlepas sepenuhnya dan jatuh berdebum hancur di atas tanah.
Dahe kini menggantung lemas di sisi luar gedung sekolah, dengan nyawa yang hanya ditopang oleh satu genggaman tangan pemuda di atasnya. Kang Lim mengeratkan cengkeramannya, urat-urat di lengannya menonjol keluar menahan bobot tubuh gadis itu. Won Hyun yang melihat adegan heroik itu dari jarak dekat justru merasa cemburu buta. Dia berlari mendekat dengan pisau di tangan, berteriak murka. "Beraninya kau menyentuh tangan Dahe kesayanganku!" Namun belum sempat si psikopat itu mengayunkan pisaunya ke arah lengan Kang Lim, sebuah tinju maut mendarat telak di pelipisnya. Buah! Ho Cheon yang baru saja tiba menyusul dari tangga langsung menghajarnya tanpa ampun. Pukulan telak itu membuat Won Hyun terpelanting dan akhirnya terkapar pingsan tak sadarkan diri di lantai. Sambil mengibas-ngibaskan buku jarinya yang memerah, Ho Cheon mengumpat kesal. "Sialan, orang ini benar-benar sakit jiwa!" Di saat yang sama, dengan sisa tenaga terakhirnya dan bantuan dorongan dari Dahe, Kang Lim akhirnya berhasil menarik tubuh gadis itu melewati dinding beton dan kembali ke lantai atap dengan selamat. Dahe ambruk berlutut, terengah-engah menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Kang Lim yang tenaganya sudah terkuras habis, langsung terkapar telentang di lantai semen yang dingin, menatap langit senja dengan dada naik turun. Ho Cheon yang menendang pelan kaki Won Hyun untuk memastikan pria itu pingsan total. "Lim, bajingan ini sudah pingsan. Tolong jaga Dahe sebentar ya, aku mau lari ke bawah buat manggil guru dan polisi sekalian." Sepeninggal Ho Chen, suasana atap menjadi hening. Hanya diselingi nafas putus-putus kedua remaja itu. Dahi yang masih syok perlahan menoleh ke arah malaikat penyelamatnya. "Kang Lim, sebenarnya gimana caranya kamu bisa tahu kalau orang gila itu bakal lari ke atap ini?" Namun, sebelum Kang Lim sempat menjawab, fokus Dahi seketika teralihkan pada outfit absurd yang sedang dipakai pemuda itu. Matanya membelalak lebar, melihat rok lipit dan seragam wanita ketat yang membalut tubuh Kang Lim. Gadis itu refleks memekik kaget dan melompat mundur sambil menyilangkan tangan di depan dada. "Astaga, kenapa kamu pakai seragam cewek begitu?" Bulu kuduk Dahe seketika merinding membayangkan hal-hal aneh. Jangan bilang, selama ini kamu punya penyimpangan seksual yang aneh ya. Tolong jangan mendekat. Aku sih sangat menghargai kebebasan berekspresi tiap orang. Tapi tolong dong jangan berkeliaran pakai baju begitu di sekolah." Mendengar tuduhan ngawur di saat nyawanya baru saja hampir melayang, Kang Lim yang masih terkapar langsung berteriak memprotes dengan frustrasi. "Enak saja, aku lakuin hal memalukan ini tuh murni buat narik perhatian si penguntit gila itu biar menjauh darimu. Jadi kamu sendiri yang harus tanggung jawab atas situasi konyol ini." Dahe terdiam mematung, mencerna rentetan fakta gila yang baru saja dia dengar. Kang Lim yang masih kesal lalu berusaha bangkit duduk secara perlahan. Namun saat tubuhnya bergerak, dia mendadak meringis kesakitan sambil memegangi dadanya. "Aduh, kayaknya ada yang nusuk di dadaku deh." Tak butuh waktu lama, suara raungan sirine mobil polisi mulai memecah keheningan dari arah pelataran sekolah. Di atas atap, Kang Lim masih terbaring telentang sambil meringis kesakitan memegangi dadanya. Dahe yang berlutut di sebelahnya panik bukan main. Tahan sebentar Kang Lim, jangan mati dulu. Sebentar lagi polisi dan perawat pasti naik ke sini." Beberapa saat kemudian, kekacauan bergeser ke ruang guru. Suasana ruangan itu penuh sesak oleh pihak berwajib dan guru-guru yang cemas. Wali kelas menghampiri Dahe dan menghembuskan nafas lega melihat anak didiknya selamat tanpa cacat sedikit pun. "Syukurlah kamu tidak apa-apa Dahe, kamu sudah aman sekarang. Pihak sekolah dan polisi yang akan mengurus sisanya." Beliau lalu mengelus lengan gadis itu dengan lembut untuk menenangkannya. "Ibu juga sudah menghubungi wali resmimu. Sebentar lagi manajermu pasti sampai. Soal detail kejadiannya bisa kita bahas belakangan. Yang penting, apakah kamu yakin tidak ada luka dalam yang tidak terlihat?" Dahe mengibaskan tangannya pelan dan mengukir senyum lega andalannya. "Saya benar-benar baik-baik saja kok Bu, tidak ada lecet sedikit pun. Semua ini berkat bantuan Kang Lim dan Ho Cheon yang datang tepat waktu menyelamatkan saya." Mendengar nama Ho Cheon disebut, para guru langsung beralih mengerumuni pemuda berbadan kekar itu, menghujaninya dengan pujian selangit bak pahlawan nasional. Pelatih klub taekwondo bahkan menepuk bahu Ho Cheon dengan sangat bangga hingga bunyi tepukannya terdengar nyaring.
Bapak bangga sekali padamu nak, kamu memang pahlawan sejati dan kebanggaan klub taekwondo sekolah kita. Tidak usah merendah begitu, aksimu tadi itu luar biasa. Mendapat pujian bertubi-tubi, Ho Cheon justru tampak termenung kaku. Bukannya tersenyum bangga, raut wajahnya malah menyiratkan keraguan. Di dalam hatinya, harga dirinya sebagai atlet sedikit terusik karena dia tahu persis fakta yang sebenarnya terjadi di atap tadi. Flashback. Saat itu, Ho Chen yang baru menyusul naik ke atap melihat si penguntit berlari ke arah dahi yang sedang terpojok. Dia refleks berteriak memperingatkan Kang Lim. "Awas, bajingan itu lari ke arah dahi!" Ho Chen bersiap mengambil langkah 1000 untuk mengejar. Namun, alangkah terkejutnya dia saat melihat pemuda cupu berseragam wanita di sebelahnya itu tiba-tiba melesat jauh lebih cepat, menembus pintu atap bagaikan kilat. Flashback berakhir. Ho Chen menundukkan pandangannya. Jujur saja, selama ini dia meremehkan dan kurang menyukai Kang Lim dalam banyak hal. Tapi untuk momen genting adu nyawa tadi, dia harus menelan gengsinya dan mengakui bahwa cowok payah itu bergerak jauh lebih gesit dan lebih berani darinya. Ho Chen hanya bisa berdiri dalam diam, merenungkan kekalahannya sebagai seorang pahlawan di dunia nyata. Di sisi lain gedung sekolah, keributan bernada berbeda terjadi di lorong unit kesehatan sekolah atau UKS. Yung Ah berlari panik dengan napas terengah-engah. Tanpa mengetuk pintu, gadis remaja itu menerobos masuk ke dalam ruangan sambil berteriak histeris. "Kak, Kang Lim!" Kang Lim yang sedang asik rebahan sambil mengunyah permen di ranjang UKS sampai terperanjat kaget. "Astaga, Yung Ah, ngapain kamu tiba-tiba heboh begitu?" Dengan mata berkaca-kaca menahan tangis, Yung Ah langsung meracau tanpa henti. "Kak, katanya kakak terluka parah abis berdarah-darah ngelindungin Kak Dahi. Kakak ditusuk di sebelah mana?" Tanpa babi bu, adik kelasnya itu langsung menyingkap selimut UKS dengan brutal, sibuk membolak-balik tubuh Kang Lim mencari letak luka tusukan mematikan yang tidak pernah ada. Kang Lim buru-buru menarik kembali selimutnya dan duduk bersila menenangkan kepanikan gadis itu. "Tenang dulu, aku tidak ada luka tusuk sama sekali. Aku baik-baik saja." Sambil memijat pelipisnya, pemuda itu mencoba memberikan penjelasan logis. "Coba kamu pikir pakai logika deh. Kalau aku beneran tertusuk dan berdarah-darah, aku pasti sudah dilarikan ke UGD rumah sakit naik ambulans. Bukannya malah rebahan santai makan permen di UKS begini." Yung Ah mengusap air matanya dan menjawab dengan kepolosan tingkat dewa. "Ya aku mana kepikiran sampai ke sana. Rumor yang beredar di bawah itu bilangnya kakak habis bertarung sendirian ngelawan 13 preman bersenjata, terus kakak didorong jatuh dari tebing tinggi." Kang Lim melongo, otaknya loading sejenak memproses keabsurdan rumor tersebut. "Tebing tinggi dari mana ceritanya? Kita ini ada di tengah kota. Rumor di sekolah ini memang selalu lebay bin ngawur." Pemuda itu lalu menatap Yung Ah dan tersenyum menenangkan. "Kata perawat tadi, aku cuma kelelahan dan otot dadaku sedikit kram gara-gara narik beban berat. Habis istirahat sebentar juga bakal normal lagi." Mendengar vonis medis yang jauh dari kata mematikan itu, Yung Ah akhirnya bisa bernafas lega. Kang Lim kemudian menunjuk sebuah paperback besar yang tergeletak di lantai samping ranjangnya. "Oh ya, terima kasih banyak ya buat semua bantuan anehmu dari kemarin. Maaf, aku belum bisa ngejelasin semuanya secara detail sekarang. Besok aku usahakan balikin seragam sekolah pinjaman itu sesudah di laundry." Sambil membayangkan betapa memalukannya aksinya tadi, Kang Lim tersenyum canggung. "Tolong sampaikan juga rasa terima kasihku buat Nayun ya. Kudengar wig pirang ini kamu pinjam dari properti klub teaternya dia." Merasa iseng, Kang Lim melempar pertanyaan santai. "Ngomong-ngomong, alasan apa yang kamu pakai buat minjam wig mencolok begini ke Nayun?" Yung Ah mendadak salah tingkah. Wajahnya merona merah. Gadis itu memainkan jari-jarinya dengan kikuk sebelum menjawab jujur. "Soal itu, aku terpaksa bohong sama Nayun. Aku bilang kalau aku baru saja nemuin fetis hobi cosplay aneh dan butuh banget wig itu buat kepuasan pribadi." Kang Lim langsung melongo syok. Mulutnya terbuka lebar mendengar alasan super konyol yang mempertaruhkan reputasi itu. "Hah, alasan macam apa itu?" Yung Ah mengerja polos tanpa merasa bersalah. "Loh, emangnya alasanku ada yang salah ya?"
Di saat mereka berdua terjebak dalam kecanggungan absurd itu, seperti biasa, sang Raja Naga alias Yongsu sedang asik menempelkan telinganya di balik pintu UKS, menguping seluruh pembicaraan mereka dengan senyum penuh konspirasi. 1 minggu berlalu dengan cepat sejak insiden mendebarkan di atap sekolah. Kang Lim berjalan santai melintasi halaman belakang dengan perasaan super plong. Akhirnya, seluruh rentetan quest gila tentang penguntit psikopat ini benar-benar tamat dengan status clear. Pemuda itu menengadah menatap langit siang yang cerah tanpa awan yang cerah. Berkat smartphone Kang Lim yang menjadi umpan, serta banyaknya barang bukti obsesif yang disita polisi dari apartemennya, Won Hyun sama sekali tidak bisa mengelak. Pria gila itu resmi dijatuhi hukuman kurungan di penjara khusus remaja. Penemuan puluhan foto cendik dahi dan rekaman audio pengakuan mengerikan di kamarnya menjadi bukti tak terbantahkan. Kang Lim menguap lebar sambil meregangkan ototnya. Sialan, seandainya dari awal aku ingat detail kalau bajingan itu sudah mulai nguntit dahi sejak SMP di Inggris, tugasku nyusun rencana jebakan pasti bakal jauh lebih gampang dan cepat. Suasana di lorong menuju kantin sangat ramai. Teman-teman sekelasnya sedang asyik membahas menu primadona hari ini, paha ayam goreng tepung. Mereka setengah berlari dengan perut keroncongan. Saat Kang Lim melewati ruang kelasnya, dia menyempatkan diri melirik ke dalam. Di sudut kelas, dahi masih menjadi pusat tata surya, dikelilingi oleh para siswi yang sedang ngobrol seru. "Dahe, ayo dong gabung klub merajut kita bulan ini, pasti seru banget," tawar salah satu siswi. Dahi mendengarkan ocehan mereka dengan saksama, menanggapi setiap kalimat dengan antusiasme yang terukur dan senyum bidadari yang sempurna. Melihat pemandangan itu, Kang Lim membatin santai. Ternyata, kejadian hampir mati kemarin sama sekali tidak bikin dia kapok. Sifat aslinya yang selalu pakai topeng itu memang sudah mendarah daging. Kang Lim melanjutkan perjalanannya menuju kantin, tidak terlalu memperdulikannya. Bagaimanapun juga, yang terpenting adalah waifu pujaannya itu sudah aman sekarang. Saat mengambil jatah makanan, pemuda itu sengaja menyuruh staf kantin untuk memberinya porsi nasi kuli. Dia dan Yongsu kemudian duduk di pojok kantin. Kang Lim berharap waktu makan siang ini bisa memberinya sedikit ketenangan zen, karena akhir-akhir ini sel-sel saraf di otaknya sudah bekerja terlalu keras menyusun strategi. Namun, baru saja dia menyuapkan sesendok nasi ke mulut, ponsel di sakunya bergetar nyaring. Ada pesan masuk dari Dahe. "Temui aku di kelas sepulang sekolah nanti. Ada yang mau aku bicarakan berdua." Sore harinya, bel pulang sudah lama berbunyi dan lorong sekolah mulai sepi. Kang Lim melangkah masuk ke dalam ruang kelasnya yang hanya menyisakan 1 orang. Dia berjalan santai menghampiri meja Dahe dan melihat gadis itu sedang sibuk menyalin sesuatu ke buku catatannya. "Hai, ada perlu apa?" sapa Kang Lim. Dahe menoleh dengan santai, sama sekali tidak terlihat gugup. Kamu sudah datang. Maaf aku tidak sadar. Ini anak-anak klub penyiaran mendadak nitip tugas ke aku." Kang Lim hanya diam mendengarkan alasan klise tersebut. Mengalihkan topik, Dahe menatap dada pemuda itu dan bertanya dengan nada sedikit khawatir di balik sifat gengsinya. "Ngomong-ngomong, gimana keadaan dadamu? Aku ingat banget pas kejadian di atap itu, kamu terus-terusan meringis kesakitan." Kang Lim menepuk dadanya pelan dan menjawab singkat. "Oh, itu. Sudah aman kok. Cuma kram otot biasa gara-gara narik beban berat. Sekarang sudah normal 100%. Dahe mengangguk pelan, kembali fokus pada catatannya. "Syukurlah kalau begitu. Makanya, mending kamu mulai rutin berolahraga deh biar ototmu tidak gampang kram kayak kakek-kakek." Bukannya tersinggung diejek lemah, Kang Lim malah membalasnya dengan senyum iseng. "Sebenarnya aku memang lagi kepikiran sih, kayaknya aku mau coba ikut latihan tinju." Mendengar kata sakti itu, pena Dahe langsung berhenti bergerak. Gadis itu menengadah menatap Kang Lim dengan senyum meremehkan yang sangat menyebalkan. "Tinju? Orang lotoy sepertimu mau main tinju? Jangan mimpi deh." Gadis pirang itu berbalik sepenuhnya menghadap Kang Lim, menyingkirkan semua nada sarkas dan menatap pemuda itu dengan ekspresi sangat serius. "Bukan itu, tujuan asliku manggil kamu ke sini, aku cuma mau bilang terima kasih banyak karena kamu sudah mempertaruhkan nyawamu buat menyelamatkanku hari itu." Namun sebelum Dahi sempat melanjutkan kalimat emosionalnya, Kang Lim melangkah maju dan memotong ucapannya dengan cepat. "Tunggu sebentar, biar aku yang ngomong duluan."
Pemuda itu tiba-tiba menundukkan kepalanya dalam-dalam, nyaris membentuk sudut 90 derajat, dan melontarkan permintaan maaf yang sangat tulus. Aku benar-benar minta maaf. Dahi menatapnya dengan kening berkerut, sama sekali gagal paham dengan alur pembicaraan ini. Hah? Minta maaf buat apa tiba-tiba begini? Kang Lim mengangkat kepalanya dan menatap mata biru gadis itu dengan penuh penyesalan. Soal obrolan serius kita di bus waktu itu, saat kamu nanya soal kemungkinan kamu jujur jadi dirimu sendiri, aku malah jawab asal-asalan tanpa mikir panjang. Pemuda itu meremas ujung seragamnya, rasa bersalahnya akhirnya tumpah. Aku beneran minta maaf, waktu itu aku niatnya cuma mau bikin jokes konyol buat nyairin suasana. Tapi aku sadar banget kalau candaanku itu sangat tidak pantas dan timingnya sangat salah. Kang Lim melangkah lebih dekat, mengatap gadis itu dengan sorot mata yang tak kalah serius. Aku beneran tidak tahu kalau omongan bodohku itu bakal sangat melukai perasaanmu. Jadi, sekali lagi, aku minta maaf yang sebesar-besarnya, Dahi. Mendengar pengakuan dosa yang tulus itu, Dahi terdiam sejenak. Perlahan, senyum tipis yang jauh lebih tulus dari senyum bidadari palsunya terukir di bibirnya. Gadis itu mengangguk pelan. Tidak apa-apa kok. Lagian, apa yang kamu bilang di bus waktu itu kan memang fakta yang tidak bisa dibantah. Kenyataannya, di dunia ini memang tidak semua orang bakal suka dan bisa nerima sifat asli Dahe yang preman dan menyebalkan ini. Kang Lim mencondongkan tubuhnya ke depan, menopang dagu dengan kedua tangan di atas meja. Raut wajahnya kini sepenuhnya serius, tidak ada lagi senyum iseng. Mumpung kita lagi bahas ini, aku mau ngasih jawaban yang beneran buat pertanyaanmu tempo hari. Memori otak Kang Lim memutar kembali kejadian di dalam bus saat dia sedang berada di titik terendahnya. Seandainya sejak awal kamu tetap mempertahankan sifat asli yang kasar dan belak-belakan ini, apa keadaanmu bakal jauh lebih baik dari sekarang? Kang Lim melipat tangannya dengan santai, namun matanya memancarkan keyakinan yang tak terbantahkan. Jawabanku adalah iya. Aku sangat yakin keadaanmu pasti bakal jauh lebih baik kalau kamu jujur jadi dirimu sendiri. Mendengar jawaban telak yang sangat bertolak belakang dengan candaan tempo hari itu, Dahe refleks melompat dari kursinya. Dia menatap pemuda di depannya dengan tatapan curiga tingkat dewa. Tidak mungkin itu terjadi. Orang-orang tidak akan ada yang mau dengan Dahe si gadis preman. Kalau kamu bilang begitu hanya untuk menghiburku, berhentilah. Aku tidak butuh omong kosong itu. Kang Lim sedikit terkejut melihat reaksi defensif yang kelewat batas itu. Dia buru-buru mengangkat kedua tangannya mencoba meredakan kecurigaan sang bidadari preman. Hei, tenang dulu. Aku serius tahu. Memang sih, proses transisi dari gadis bidadari balik ke sifat aslimu yang barbar itu pasti tidak bakal segampang membalikan telapak tangan. Pemuda itu lalu tersenyum tulus, teringat pada rentetan candaan sarkas, umpatan kasar, dan tamparan yang sudah jadi makanan sehari-harinya sejak mengenal Dahe. Tapi terlepas dari betapa menyebalkan dan kasarnya sifat aslimu itu, aku sangat yakin kamu pasti bisa mengatasinya dan nemuin orang-orang yang beneran tulus nerima kamu. Dahe tertegun syok, matanya sedikit membesar. Mulutnya yang biasanya tajam mendadak kehilangan kata-kata. Kang Lim menambahkan kalimat penutupnya dengan nada suara yang sangat lembut, menatap langsung ke manik mata biru gadis itu. Karena, di balik semua topeng kasar dan kata-kata tajammu itu, aku tahu persis kalau sosok asli Dahe adalah gadis yang sangat jujur dan punya hati yang baik. Pada momen krusial itu, pertahanan mental Dahe benar-benar runtuh. Wajahnya mulai memerah dari ujung telinga hingga ke pipi. Dia sama sekali tidak tahu harus merespon apa pujian setelah ini. Kang Lim yang menyadari kecanggungan itu langsung menawarkan sebuah jalan keluar yang menggiurkan. Gimana kalau kita mulai pelan-pelan dari sekarang? Kamu bisa memulainya denganku. Anggap saja aku ini testing groundmu. Kamu bebas jadi Dahe yang barbar dan menyebalkan 100% tiap kali kita lagi berduaan. Bebas lepasin semua beban ekspektasi itu. Mendengar penawaran yang diucapkan dengan wajah kelewat polos itu, Dahe menahan napas sejenak. Sedetik kemudian, tawa renyah meledak dari bibirnya. Hahaha, ya ampun Kang Lim. Gadis itu tertawa lepas, sangat lepas, hingga dia harus memegangi perutnya dan menyeka sudut matanya yang sedikit berair. Tawanya menggema di ruang kelas yang sepi.
Dia baru menyadari betapa kikuk dan lucunya pemuda culun ini. Kang Lim pasti sudah menghabiskan waktu semalaman memeras otak demi menyusun kalimat cheesy ini khusus untuk menghiburnya. Melihat reaksi yang di luar skenario itu, Kang Lim langsung layu. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal, menatap waifunya dengan kening berkerut. Apanya yang lucu sih? Aku kan lagi ngomong serius ini. Setelah tawanya reda, Dahe kembali duduk dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia menopangkan kedua sikunya di atas meja, menatap pemuda itu dengan senyum tulus yang memukau. Oke, deal. Aku terima tawaranmu jadi testing ground. Tapi awas ya, aku tidak bakal ngasih jaminan asuransi jiwa kalau kelakuanku nanti kelewatan. Kang Lim yang otaknya masih loading hanya bisa mematung merespons kesepakatan sepihak itu. Setelah puas menertawakan keluguan sang figuran, Dahe melangkah lebih dekat, menipiskan jarak di antara mereka. Kamu beneran yakin semuanya bakal baik-baik saja kalau aku nunjukin sifat asliku? Gadis itu menundukkan kepalanya sedikit, mengukir senyum sarkas yang sangat mematikan. Dia lalu mengulurkan tangan kanannya ke depan, mendeklarasikan dimulainya era baru. Mulai detik ini, aku bakal bersikap 100% jujur dan no filter sama kamu, wahai Kang Lim sang fanboy sejatiku. Sebagai gantinya, aku janji bakal memanjakanmu mulai sekarang. Mendengar kata sakti itu, mata Kang Lim langsung membelalak sempurna. Melihat raut wajah pemuda itu yang kebingungan, Dahe melipat tangannya di dada dengan gaya otoriter. Kesepakatan sudah disahkan, kamu sudah tidak punya celah buat mundur lagi ya. Kang Lim hanya bisa terdiam sambil bertanya dengan suara bergetar. Tunggu dulu, maksud sebenarnya dari kata memanjakan itu apa ya? Dahe menatap tepat ke manik mata pemuda itu, mengunci pandangannya agar Kang Lim tidak bisa lari dari realita. Jangan salah sangka dulu, kamu ingat kan kejadian terakhir kali pas kamu jadi manajer sementaraku di studio GGD? Waktu itu, kamu kerjanya sangat bagus dan bisa diandalkan banget buat ngurusin buku harian jadwalku. Kang Lim hanya bisa menatap datar mendengarkan pernyataan itu. Sama sekali tidak tahu harus bereaksi gimana. Tapi, Dahe tiba-tiba menundukkan kepalanya. Angin sore mulai berhembus di balik jendela kelas yang remang-remang. Tanpa ragu sedikit pun, gadis pirang itu mengangkat kepalanya dan mengatakan dengan jelas, jadi, kuulangi lagi, mulai sekarang, aku tidak akan bersikap sok baik lagi di depanmu, dan aku akan selalu bertingkah layaknya diriku sendiri. Sambil menyingkap rambut di belakang telinganya, Dahe tersenyum tulus, jauh lebih tulus dari senyum palsunya. Karena itulah, kamu harus siap ya. Wajah Kang Lim seketika itu juga langsung memerah padam bak kepiting rebus. Melihat Dahe yang benar-benar cantik di hadapannya, otak si wibu ini langsung berkecamuk. Dia bahkan tidak percaya kalau ini beneran Dahe yang keluar dari komik. Namun, ekspektasi indah bak negeri dongeng itu langsung dihancurkan rata dengan aspal hanya dalam waktu 3 detik. Dahi berbalik, mengambil sesuatu dari laci mejanya, dan tanpa perasaan sedikit pun langsung melempar setumpuk dokumen super tebal ke pelukan Kang Lim. Nih, sesuai janjiku tadi, aku bakal memanjakanmu dengan memberimu kesempatan emas buat ngerjain semua tumpukan tugas dari klub penyiaran ini. Beban berat dokumen itu nyaris membuat Kang Lim terjengkang. Dia langsung melotot protes. Jiwa babunya berontak. Hei, kenapa malah aku yang disuruh ngerjain tugas babu begini? Dengan senyum iblis penuh kemenangan yang terpampang nyata di wajah cantiknya, Dahi menjawab ringan. Loh, katanya kamu ini penggemar nomor 1ku. Sebagai fanboy yang baik, sudah sepantasnya dong kamu berbakti dan lakuin ini buat idolamu. Keesokan harinya di jam istirahat siang, Dahi sedang duduk santai menikmati angin sepoi di sebuah bangku panjang area taman sekolah. Gadis itu mengetik pesan di layar ponselnya, mengirimkannya ke ruang obrolan dengan Kang Lim. Ngomong-ngomong, gimana ceritanya figuran sepertimu bisa tahu detail soal hubunganku sama Unyong pas kita pertama kali ngobrol dulu? Balasan dari Kang Lim masuk dalam hitungan detik. Oke, aku bakal jujur. Tapi kamu harus janji dulu, tidak bakal ngetawain aku pas aku ceritain semuanya. Dahe tersenyum tipis dan mengirimkan emotikon jempol. Dia lalu membaca rentetan chat panjang lebar dari Kang Lim yang menceritakan kebenaran dari sudut pandangnya, yang tentu saja sudah disensor agar tidak terdengar halu.
Dalam pengakuannya, Kang Lim menyatakan bahwa jauh sebelum Dahe pindah ke sekolah ini, dia secara tidak sengaja menemukan profil modeling gadis itu di internet, dan sejak saat itu, diam-diam menjadi penggemar setianya yang paling tulus. Membaca pesan pengakuan bernada fanboy garis keras itu, hati Dahe mendadak terasa hangat dan sangat tersentuh. Lamunan manisnya terhenti saat bayangan beberapa siswa jangkung menutupi sinar matahari. Sekelompok anggota inti klub bisbol sekolah menghampiri bangkunya dengan wajah penuh harap. "Hai Dahe, kami dengar rumor dari anak olahraga kalau kamu itu ternyata jago banget main bisbol. Maukah kamu gabung latihan bareng tim kami sore ini?" Cowok-cowok berseragam olahraga itu terus mendesak dan merayu dengan gigih. "Ayolah, gabung sama kami ya. Nanti kami semua pasti bakal sorakin dan tontonin latihanmu deh dari pinggir lapangan." Menghadapi rayuan keroyokan itu, Dahi yang sedang mencoba menerapkan hidup jujur merespons dengan sedikit canggung. Dia tersenyum kaku dan mencari alasan penolakan standar. "Aduh, maaf banget ya teman-teman. Aku lagi capek banget hari ini. Rencananya mau langsung pulang ke rumah, mau rebahan." Namun, cowok-cowok ekstrovert itu rupanya tidak punya kamus menyerah. Mereka malah makin mendesak dan mulai melayangkan protes keras layaknya anak kecil yang tidak dibelikan mainan. "Yah, kok gitu sih? Kemarin kamu mau bantu klub bola voli sama bola basket keliling lapangan, giliran klub kami yang minta tolong malah ditolak. Pilih kasih banget." Mendapat paksaan dan rengekan tidak masuk akal seperti itu, kesabaran Dahi yang setipis tisu langsung menguap. Gadis itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saat dia kembali angkat bicara, nada suaranya berubah drastis 180 derajat. Tidak ada lagi nada lembut dan manis. Suaranya terdengar sangat dingin, datar, dan menusuk tajam bak belati es. "Aku kan sudah bilang tidak bisa. Kalau aku bilang tidak, ya artinya tidak. Kalian ini ngerti batasan bahasa manusia tidak sih? Apa telinga kalian semua sudah pada tuli?" Atmosfer di sekeliling bangku taman itu mendadak turun minus derajat Celcius. Cowok-cowok klub bisbol berbadan bongsor itu langsung mematung ketakutan. Nyali mereka menciut melihat aura membunuh yang menguar dari sang bidadari. Merasa sudah kelewatan, Dahi tiba-tiba bangkit berdiri. Dia mengukir senyum sangat lebar, menjulurkan lidahnya dengan gaya mengejek tak berdosa dan merusak suasana tegang itu. "Bercanda kok. Alasan sebenarnya, ya karena aku lagi males dan memang tidak mau ikut latihan sama kalian aja sih. Bye." Setelah menjatuhkan bom kejujuran barbar itu, Dahe langsung melenggang pergi dengan santai. Ya udah gitu aja, makasih yang udah nonton episode 2. Jujur aja nih ya, kalau gini terus bakal lama banget tamatnya. Gitu ajalah, aku, Benih, mau pamit mikirin cara biar ini komik cepet tamat. Bye-bye!